AST 1602 Dao Surgawi yang kuat dari orang tua dari klan Niu, pertempuran yang sulit. Ketika King Sui mendengar suara itu, kegembiraan kemenangan yang menghiasi wajahnya menghilang. Suara itu memiliki tekanan yang berlebihan padanya, King Sui tidak bisa merasakan kekuatan sebenarnya yang bersembunyi di balik suara itu sama sekali. Jiwa Lei Ming tampaknya telah tersedot saat ia jatuh dalam kesedihan. Pada saat itu, King Sui berpikir bahwa ini mungkin akhir dari Lei Ming. Menurut keadaan normal, seseorang dengan keterampilan seperti itu seharusnya mampu menahan pukulan besar, dan meskipun Thunderbird tidak diragukan lagi sangat berharga, itu seharusnya tidak cukup untuk melumpuhkan penerus yang begitu kuat dari warisan Raja Iblis Condor Thunder Rock. King Sui berdiri di udara, gelisah. Dia takut lawannya adalah dewa, ada kemungkinan yang dia harap tidak benar. Jika tidak, itu akan menjadi pertanda lebih buruk daripada baik. Tiba-tiba, sekeliling mereka menjadi sunyi sampai titik di mana keheningannya terasa hampir menindas. King Sui berdiri di udara dan menenangkan hatinya. Dia sedang menunggu pertarungan berikutnya untuk menemukannya. Jika semuanya berjalan tanpa hambatan, maka ini akan menjadi pertempuran terakhir yang akan dia hadapi. Sesosok muncul tidak jauh dari King Sui dan dengan sekejap, itu sudah tiba di depan matanya. Dia adalah seorang kultivator senior yang tinggi dan perkasa, tetapi dia tidak tua. Hanya dengan satu pandangan, King Sui yakin bahwa dia berasal dari klan Niu. King Sui tidak menyangka akan berhadapan dengan anggota lain dari klan Niu. Sebelumnya, anak iblis Niu sudah menjadi penerus warisan Raja Iblis, siapa yang tahu bahwa itu akan menjadi hal lain di klan Niu untuk mencapai itu. Tampaknya klan Niu memang klan pewaris Raja Iblis. Meskipun tidak ada yang menyatakan bahwa tidak mungkin ada dua pewaris, kemungkinannya sangat tipis dan hampir tidak ada. Namun, setidaknya ada dua orang di klan Niu yang mendapatkan warisan Raja Iblis. Sepertinya dewa tidak pelit terhadap klan Niu sama sekali. King Sui mengingat arogansi klan Niu. Dari yang dia tahu sekarang, sepertinya kesombongan itu datang bukan tanpa alasan. Pasti ada alasan untuk sikap menjengkelkan mereka jika mereka memiliki kekuatan seperti itu di dalam klan mereka. King Sui memikirkan kembali kata-kata yang telah dia ulangi berkali-kali, untuk meminta Patriark klan Niu memperbaiki kerusakan pada Imperial Cuisine Hall dengan keturunan langsung mereka sendiri. Itu tidak terasa seperti prestasi yang mudah sekarang setelah dia memikirkannya. Mungkin, itu bahkan mustahil untuk dicapai, tetapi King Sui tidak akan menyerah begitu saja. Fakta bahwa lawannya lebih kuat darinya bukanlah sesuatu yang keluar dari harapan. Selain itu, dia bukan seseorang yang bisa dengan mudah dikalahkan. Perawakan tinggi pria itu memancarkan semacam keagungan seperti gunung. Sebaliknya, penampilannya biasa saja dengan jejak aura yang tak terbaca. Itu adalah penyebab kualitas yang mengesankan darinya. Anak muda, Anda benar-benar mengejutkan saya. Saya akui bahwa bakat seperti itu layak, ada banyak jenius di klan saya juga, tetapi saya baru sekarang menyadari bahwa perbedaan antara Anda dan mereka mirip dengan kunang-kunang melawan matahari dan bulan. Pria itu sungguh-sungguh dalam kata-katanya, namun menyesal pada saat yang sama. Kekuatanmu jauh lebih kuat daripada kekuatanku. Aku tidak tahu apakah aku masih memiliki kesempatan untuk mencapai levelmu. King Sui berkata sambil tersenyum. Ada, awalnya. Sayangnya, kamu menolak kesempatan itu. Tidak ada permusuhan di antara kami, tetapi kami masih tidak dapat melarikan diri dari takdir kami. Pria itu menghela nafas sebelum berbicara. Itu benar. Apakah kamu menyesali takdir ini? King Sui mempertahankan senyumnya ketika dia bertanya. Mungkin pelupaan terletak pada mereka yang terlibat, seperti yang terjadi, seperti orang bodoh yang tidak memahami dirinya sendiri. Apakah Anda menyesali takdir Anda? Pria tua itu tersenyum dan menatap King Sui. Sungguh mengejutkan bahwa ada seniman bela diri yang kuat seperti Anda di sini, saya ingin tahu berapa banyak dari Anda. King Sui bertanya tetapi dia tahu bahwa tidak mudah untuk mendapatkan jawaban. Namun, yang mengejutkan King Sui, pria itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu bisa mengamuk sesukamu jika kamu mengalahkanku. Ada banyak penerus warisan yang kuat di sini, tetapi saya kira akan sulit untuk menemukan mereka di Hauhan dari 9 benua. Selain itu, orang akan takut diberantas jika keberadaan mereka bocor. Petik 2. King Sui mengakui dengan sudut pandang pria itu. Mungkin seperti yang dia katakan, hanya ada satu orang yang sekuat pria itu. Faktanya, King Sui merasa bahwa mungkin juga demikian. Lagi pula, akan sulit menemukan dua orang dengan potensi seperti ini secara tiba-tiba, setidaknya di daerah ini. Dikatakan bahwa Anda hanya dapat menemukannya di kedalaman benua Hauhan. Aku akan melakukan yang terbaik. Setelah kamu, Penatua, King Sui berkata sambil tersenyum. Setelah kamu,
Pastikan untuk memberikan semua yang kamu punya, jangan tinggalkan kemungkinan penyesalan. Pria tua itu menjawab dengan lembut. Saya akan. Dengan itu, King Sui dengan cepat meningkatkan kondisinya saat ini ke puncaknya. Karena dia tidak bisa menguraikan kekuatan pria itu, dia hanya bisa meningkatkan kekuatannya sendiri. Hanya dengan cara ini dia akan merasa aman. Itu tidak semua. Seni mengejar King Sui dan Ki Kaisar telah mencapai lawannya dengan tergesa-gesa. Pria tua itu tetap terpaku di tempatnya, tidak bergerak, tetapi pada saat serangannya, alisnya yang seputih salju berkerut, menyaksikan kilatan di mata King Sui, itu memberinya banyak hal untuk direnungkan. King Sui memanggil binatang mimpi buruk neraka, Gunung Sembilan Benua. 9 hukum istana. Hanya ketika semuanya sudah siap, King Sui menghela nafas lega. Ini dilakukan dalam waktu yang dibutuhkan hanya sepertiga dari napas. Dia tidak tahu apakah pria itu sengaja memberinya keuntungan waktu, atau mungkin pria itu begitu percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Segel Suantian. Tidak berpengaruh. Ini sesuai dengan harapan King Sui dan karenanya, dia tidak peduli dengan hal lain. Dia hanya mengacungkan Golden Battle Halberd dan menyerang lawannya. 9 posisi teknik pertempuran Dewa Kuno. Berdiri naga. Seperti naga emas yang sangat besar, Golden Battle Halberd menerjang pria itu. Serangan pertama King Sui adalah eksplorasi, mencoba untuk memancing kekuatan saingannya. Pada usahanya mencoba untuk menguji kekuatan pria itu, dia memberikan hampir semua yang dia miliki tetapi juga membuka jalan untuk mundur sebagai tindakan pencegahan. Dengan lengan terentang, tongkat besar berwarna merah marun muncul di tangan pria itu dan menghantam King Sui. Serangan itu tidak flamboyan tetapi dunia di sekitarnya tampak bergetar karena pukulan ini, merasa seolah-olah akan runtuh. Bang! King Sui terbang kembali dari benturan, tubuh bagian dalamnya jatuh ke dalam turbulensi tetapi dia berhasil mempertahankannya. Ini cukup untuk membuatnya takjub, dao surgawi dari pria ini benar-benar perkasa. King Sui juga jauh dalam pencapaiannya di surgawi dao, tapi itu masih sangat berbeda dari saingannya. Dia akhirnya mengerti sekarang bahwa pria itu berada di level puncak dewa palsu, hanya selangkah lagi dari menjadi dewa. Namun, satu langkah di antara ini mirip dengan jarak antara surga dan bumi. Melewati satu langkah ini sama sulitnya dengan mencapai surga. Bahkan jika lelaki tua itu jauh lebih kuat dari King Sui, alasan jarak ini adalah karena yang surgawi. Jika dao surgawi pria itu memiliki kekuatan yang sama dengan King Sui, maka kekuatannya akan sangat berkurang. Surgawi dao adalah kriteria penting untuk transit dari dewa palsu dan menjadi surgawi. Sebaliknya, serangan itu sebenarnya telah menenangkan King Sui. Meskipun itu bukan serangan terkuat yang bisa dilakukan lelaki tua itu sudah merupakan kejutan yang menyenangkan. Tampaknya akan sulit baginya untuk memenangkan pria ini. Kidan darahnya melonjak tetapi kemampuan penyembuhan diri King Sui hampir menakutkan. Hanya dalam waktu singkat, dia telah pulih sepenuhnya. Kali ini, King Sui memasukkannya dengan Tai Chi dan Phoenix Finger, menjadikan yang pertama sebagai fokus. King Sui masih terlempar ke belakang tetapi tidak menimbulkan kerusakan apapun kali ini. Dragon Slaying Beast tak kenal lelah dalam serangannya saat berdiri di samping King Sui tetapi dilempar ke belakang berkali-kali. Ia tidak bisa mendekati pria itu. The Hell Nightmare Beast kuat dalam perlawanannya terhadap serangan tetapi masih tersandung ke belakang dengan serangan ganas pria itu. Bahkan jika itu tidak terlempar ke belakang seperti yang lain, itu masih mundur beberapa meter dari benturan. Dari situ, King Sui tahu bahwa kekuatan serangan pria itu kuat. King Sui tidak terbiasa dengan gaya bertarung orang tua itu pada awalnya, kekerasan dan kecepatan semacam ini hanya memungkinkan King Sui dipukuli. Setelah itu, seperti angin puyuh, dia akan membombardir King Sui dengan serangannya. Hujan serangan memungkinkan King Sui mendapatkan kembali ketenangannya dan mulai terbiasa dengan gayanya sedikit demi sedikit. Serangkaian serangan ini memungkinkan King Sui untuk menyadari bahwa kemampuan tempurnya sendiri perlahan meningkat juga. King Sui tahu tentang manfaat pertempuran, terutama dalam kasus pertempuran nyata, sesi pelatihan tidak akan dapat mencapai tingkat efek seperti itu. King Sui tegang, membuka indera spiritualnya. Dia tidak berani memanggil binatang petir dengan pengetahuan bahwa binatang itu tidak akan mampu bertahan tanpa serangan orang tua itu. Bahkan dia hampir tidak bisa bertahan melawannya. Tidak seperti Lei Ming, yang King Sui bisa blokir atau bahkan kendalikan, lelaki tua itu bukanlah seseorang yang bisa dia lakukan hal yang sama. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan untuk melawannya, dan secara bertahap. Dia hanya bisa melawan dan melindungi dirinya sendiri. 9 hukum istana telah menghabiskan sebagian besar kekuatan lelaki tua itu.
9 hukum istana akan dapat menghabiskan kekuatan tidak peduli tingkat kekuatan yang dimiliki targetnya, itu tentang mengkonsumsi kekuatannya selama mereka berada di dalam lingkarnya, dan bahkan energi mereka akan perlahan-lahan dilahap. Namun, dengan kekuatan lelaki tua itu, langkahnya lambat tetapi masih terlihat jelas. Efeknya tampak jelas. Meteor terburu-buru. Datura berbisa. King Sui memanfaatkan semua yang dia miliki, dari senjata tersembunyi hingga racun. Meski begitu, itu hanya bisa menyebabkan sedikit halangan pada lelaki tua itu. Art of Pursuing tidak bisa dinetralisir tetapi orang tua itu pasti memiliki triknya sendiri, kecepatannya tetap luar biasa. Meskipun dia tidak mengungkapkan banyak reaksi, lelaki tua itu sudah terkejut tanpa kata-kata. Keterampilan pemuda itu luar biasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang bisa mengolah teknik pelemahan seperti ini sampai tingkat ini, dan bahkan kekuatan serangan King Sui pun sulit untuk ditelan. Titan Ox menghancurkan langit. Orang tua itu mulai menjadi panik saat dia melepaskan teknik surgawi pembunuhan pastinya. Tongkat merah marun di tangannya mulai bersinar dengan lingkaran cahaya yang aneh. Kemudian, dengan sekejap, itu menabrak King Sui. Meskipun kecepatannya tidak cepat sejauh tidak terlihat, King Sui menyadari bahwa sudah terlambat baginya untuk menghindar. Gunung Sembilan Benua. Bang! 9 benua gunung terlempar ke belakang tetapi kekuatan tongkat tampaknya telah sedikit tumpul dari tabrakan mereka, masih menghantam tubuh King Sui. Cahaya keemasan di tubuh King Sui tidak muncul tetapi masih berhasil menimbulkan kerusakan pada organ internalnya. King Sui tidak bisa menahan diri dari muntah tapi itu jauh lebih bermanfaat baginya untuk membersihkan kemacetan. Oleh karena itu, meskipun kelihatannya dia terluka parah, kerusakannya tidak terlalu serius. Jika itu berakibat fatal, cahaya keemasannya pasti akan muncul. Efek Gunung Sembilan Benua tidak boleh diabaikan, karena perisainya adalah yang terbaik dalam mengurangi daya. Meskipun telah mundur dari benturan, itu masih mampu mengiris sebagian besar kekuatan aslinya. Jika tidak, serangan itu mungkin dapat menyebabkan pancaran cahaya keemasan di Paragon Golden Armor King Sui. Pria tua itu menghela nafas. Itu adalah teknik Sure-Kill Heavenly yang dia miliki meskipun akan mampu menghilangkan kekuatan tempur King Sui, dan bahkan menyebabkan kematiannya yang mendadak. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menjaga pemuda itu tidak peduli betapa dia menghargai kekuatannya. Itu sebabnya dia memutuskan bahwa kematian adalah satu-satunya pilihan dan karena dia sudah memulai rencananya, maka akan lebih baik untuk mengakhiri ini dengan cepat. Tanpa menunggu King Sui menarik napas, lelaki tua itu menyerang ke arahnya lagi. Orang-orang dari Imperial Cuisine Hall menyaksikan dengan prihatin. Terlepas dari keyakinan mereka pada King Sui, pemandangan di depan mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka abaikan. Untuk orang luar, pertempuran itu miring dari awal. AST 1603 pertempuran yang sulit, paku dan gunting yang menakutkan. Serangan ganas dan ganas menekan King Sui, seperti tekanan dari awan gelap di atas kepala. Pada saat itu, King Sui seperti perahu kecil di lautan luas dengan ombak di sekelilingnya berusaha menelan perahu itu setiap saat. Tebasan kekuatan banteng kekerasan. Jejak api yang membara menyapu King Sui bersama dengan tongkat yang menyala. Orang tua itu bertekad untuk melenyapkan King Sui, jika tidak, mereka akan dibuang oleh pemuda itu. Belum lagi, pemuda ini telah menyatakan niatnya untuk meminta anggota klan Niu membangun kembali Imperial Cuisine Hall. Niu klan tidak bisa kehilangan harga diri mereka dalam hal ini. Selain itu, takdir mereka telah menentukan bahwa mereka tetap menjadi musuh. Oleh karena itu, cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan menghancurkan akar dari mereka semua dan melenyapkan lawan sejak awal. Orang tua itu tahu bahwa jika dia tidak membunuh King Sui sekarang, hanya akan ada lebih sedikit orang yang bisa menaklukkannya di masa depan. Ini akan menjadi ancaman besar bagi warisan Raja Iblis. Bahkan jika itu untuk situasi yang baru saja terjadi, dia harus menyingkirkan King Sui dengan cara apapun. Memikirkan ini, serangannya meningkat 3 kali lipat kekuatannya. Tidak peduli metodenya, dia bertekad membunuh King Sui hari ini. Bang! Sebuah ledakan besar bergema dan di tengah cahaya merah yang menutupi langit, sosok King Sui menghindar sekali lagi. Meskipun kelihatannya perahu kecil itu bisa terbalik kapan saja atau tenggelam dalam badai, dia selalu lolos dari bahaya. Raja Sapi Iblis. Tiba-tiba, seekor lembu liar raksasa muncul di samping lelaki tua itu. Atau lebih tepatnya, itu terlihat mirip dengan seekor lembu tetapi membawa kehadiran yang lebih mendominasi. Itu kuat, tinggi, perkasa, mendominasi, ditutupi oleh bulu yang terlihat mirip dengan Fire Scarlet Battle Armor. Itu lebih mengesankan dibandingkan dengan Kirin atau singa api, itu tidak akan kalah bahkan dengan binatang buas dari kelas naga. Ini adalah binatang pertempuran lelaki tua itu dan tunggangannya,
Raja Sapi Iblis. Ukurannya hanya sekitar 50 meter tapi ini bisa dengan mudah diabaikan oleh aura yang dipancarkannya. Itu jauh lebih besar dari manusia tetapi mungil ketika ditempatkan melawan binatang yang lebih kuat. King Sui melepaskan seni mengejar dan Ki Kaisar saat Raja Sapi Iblis muncul. Binatang buas ini dijinakkan oleh lelaki tua itu dan mempertimbangkan saat yang dia pilih untuk dipanggil, tampaknya tidak semuanya akan seperti yang terlihat. Mengaum. Raungannya sepertinya merobek langit. King Sui belum pernah mendengar teriakan seperti itu dari seekor lembu. Itu hampir tidak terdengar seperti lembu sama sekali dan sebaliknya, terdengar lebih seperti binatang buas yang brutal. Orang tua itu memang benar-benar layak menjadi penerus warisan Raja Iblis Sapi Titan, bahkan binatang yang dia jinakkan berhubungan dengan seekor lembu. Orang tua itu bergegas menuju King Sui tepat setelah memanggil Raja Sapi Iblis. Tapi tidak sebelum Raja Sapi Iblis melakukannya. King Sui memanggil Gunung Sembilan Benua dengan tergesa-gesa untuk memblokir dan mengubah lintasannya. Bang! Raja Sapi Iblis menjatuhkan Gunung Sembilan Benua, lalu berbalik dengan gesit sebelum menyerbu King Sui lagi. Kekuatannya meningkat 30% lagi. Pada saat ini, siluet lelaki tua itu muncul di atas King Sui, menyudutkannya bersama dengan Raja Sapi Iblis. Sudah terlambat untuk bertahan dengan Gunung Sembilan Benua. King Sui memegang Golden Battle Halberd-nya dan tiba-tiba menyerang Raja Sapi Iblis, memperlihatkan punggungnya. The Dragon Slaying Beast dan King Sui maju bersama sementara Hell Knight Mare Beast-nya tertinggal di belakang. Orang tua itu bergegas menuju King Sui dengan tongkatnya yang menyala. Pergeseran Raja Banteng. King Sui merasakan ancaman besar di belakangnya tetapi mengabaikannya pada saat ini. Golden Battle Halberd di tangannya langsung menuju Raja Sapi Iblis. Segel Phoenix. Golden Battle Halberd menembakkan Phoenix emas dari ujungnya. Dengan sekejap gerakan, itu menembus ke dalam tubuh Raja Sapi Iblis. Segel Phoenix adalah keterampilan tempur terakhir yang dipelajari King Sui dari bentuk Phoenix. Teknik pertarungan ini menggandakan kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan, mengunci targetnya dan mengganggu jiwa. Setelah sukses, itu akan menyebabkan targetnya kehilangan fokus untuk waktu yang tidak ditentukan. Paling buruk, itu masih bisa menyebabkan gangguan pada jiwa dan bertindak sebagai pengalih perhatian, seperti mengalihkan perhatian. Situasi seperti itu bisa terbukti berbahaya dalam pertempuran dan bahkan akan berakibat fatal. Jeritan tajam terdengar di atas tackle itu. Tiba-tiba, Raja Sapi Iblis tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan yang aneh, bertindak seolah-olah telah melupakan pertempuran yang sedang dihadapi. King Sui melihat perjuangan di matanya. Pada saat ini, binatang pembunuh naga mengambil kesempatan itu dan menerjang ke arah lawan mereka, menembus sepasang matanya yang besar. Ledakan. Pada saat yang sama, tongkat yang menyala di belakangnya menabrak King Sui. Di tengah langit yang memerah, ada seberkas cahaya keemasan. Armor emas Paragon. Seperti bola meriam, tubuh King Sui tertembak ke samping tetapi tubuhnya tidak mengalami kerusakan apapun. Garis cahaya keemasan juga telah menyembuhkan luka-lukanya sebelumnya. Dia berbalik untuk menyaksikan Raja Sapi Iblis yang sedang berjuang, kilatan belas kasih berkedip di matanya. Sangat disayangkan bahwa Raja Sapi Iblis harus mati. Jika tidak, dia pasti akan menjadi orang yang menderita. Itulah mengapa seseorang terkadang tidak berhati lembut, mereka yang berhati lembut kemungkinan besar akan dirugikan. The Dragon Slaying Beast menginvasi otak Raja Sapi Iblis. Bahkan jika Raja Sapi Iblis memiliki kemampuan luar biasa, itu hanya bisa menunggu kehancuran dengan pasrah. Untuk pertama kalinya, wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Ini adalah kehidupan kedua dari Beastamer, Raja Sapi Iblis yang kuat telah mengikuti orang tua itu selama 2000 tahun. Kali ini, ia mati bahkan sebelum menggunakan kekuatan penuhnya. Hati King Sui sakit. Dalam kehidupan sebelumnya, dia menjadi kesal dengan kematian seekor anjing peliharaan yang dia pelihara selama beberapa tahun. Agar Raja Sapi Iblis bersama lelaki tua itu selama 2000 tahun, itu pasti dianggap sebagai kerabat dari yang terakhir, mungkin itu memiliki hubungan yang lebih dekat dibandingkan dengan generasi muda keluarganya. Kekerabatan sudah lama menipis. King Sui menghela nafas lega setelah membunuh Raja Sapi Iblis, tapi dia masih tidak bisa lengah. Dia ingin berlama-lama, selama dia bisa mengeluarkan ini, dia akan bisa meraih kemenangan tanpa pertanyaan. Dia ingin menyeretnya keluar tetapi lelaki tua itu punya rencana berbeda. Senjata seperti tongkat api di tangannya hilang. Itu malah digantikan oleh paku tebal, serta sepasang gunting emas besar. Ketika King Sui merasakan niat membunuh yang tajam dari atas, lelaki tua itu sudah bergegas menuju Hell Knight Mare Beast. Lonjakan di tangannya menusuk dengan mudah ke tubuh Hell Knight Mare Beast. Mengaum. Orang tua itu tidak berhenti di situ.
Sepasang gunting di tangannya juga menembus dan pada titik kontak, suara mengerikan bergema. Kulit dari Hell Knight Mare Beast terkoyak, membuat King Sui tercengang. Dalam ketakutannya, dia bergegas menuju orang tua dengan binatang pembunuh naga di belakangnya. Gunung Sembilan Benua. Bahkan sebelum dia mencapai lelaki tua itu, Gunung Sembilan Benua miliknya sudah menabrak yang terakhir. Pada saat yang sama, King Sui memanggil binatang guntur. Sekarang, King Sui menyadari betapa banyak senjata hebat yang dimiliki orang tua aneh itu. Sangat menakutkan untuk menyaksikan lonjakan itu pasti artefak surgawi. Untungnya, King Sui memiliki Thunderous Beast yang mengorbankan Valet Lightning Strike sebagai imbalan untuk mengirim Hell Knight Mare Beast kembali ke alam Valet Jade Immortal. Cedera itu tidak kritis tetapi jika terus berlanjut, itu akan mengancam jiwa. Orang tua itu pasti akan menghancurkan Hell Knight Mare Beast. King Sui selalu berpikir bahwa kekuatan Hell Knight Mare Beast saat ini pasti bisa mengatasi mereka yang berada di bawah tingkat Divine, dan itu mungkin masih bisa. Sayangnya, ada harta magis seperti gunting dan paku di bumi ini. Itu dikabarkan terbuat dari Divine Stone of Five Elements metal yang legendaris, yang ditempa oleh darah Phoenix asli. Tingkat sayatannya sangat mengerikan. Dia menarik kembali binatang guntur juga tetapi menyimpan binatang pembunuh naga. Bahkan dengan gunting emas orang tua itu, binatang pembunuh naga tidak dapat ditembus dengan mudah. Itu adalah metamorfosis dari binatang harta karun, dan mewarisi kemampuan ini. King Sui menyaksikan lelaki tua itu menerjang ke arahnya dengan gunting dan paku dan membeku sesaat. Dengan alam bawah sadarnya, dia mengendalikan Gunung Sembilan Benua sebagai pertahanannya dan mengulurkan jarum emas sebelum mencelupkannya ke dalam tubuhnya sendiri. Membangkitkan garis keturunan dalam tubuh. King Sui praktis tidak menggunakan ini sebelumnya, tetapi hari ini berbeda. Kekeliruan bisa berarti akhir dari sebuah kehidupan. Untungnya, kecepatan lelaki tua itu sangat berkurang. Aliran darah di tubuhnya mengalir lebih cepat. King Sui bisa merasakan kekuatannya semakin kuat dari sebelumnya. Dia mengepalkan Golden Battle Halberd di tangannya saat dia menerjang ke arah lelaki tua itu. Kling, denting. King Sui masih mundur. Kadang-kadang King Sui bisa mendaratkan satu atau dua pukulan pada lelaki tua itu dan posisinya setiap kali tetap unik, tapi itu tidak mematikan dan juga tidak mendarat di titik akupuntur. Ketukan meridian. Orang tua itu tampaknya telah mendeteksi bahwa King Sui tidak memiliki niat untuk mengatasi acu poin atau titik vitalnya, jadi dia juga tidak terlalu khawatir. Dia mengira King Sui hanya memukulnya di semua tempat lain karena dia tidak memiliki kemampuan untuk memukulnya di tempat yang akan mengancam hidupnya. King Sui sudah melumpuhkan yang lain sebelumnya, jadi lelaki tua itu tidak terkejut. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa dia harus waspada. Sebuah tersandung yang tidak disengaja akan membuat ini kiamat. Setelah sekali, lalu dua kali, King Sui perlahan mengumpulkan energi vitalnya sendiri. Selama waktu ini, King Sui juga telah dipukuli sampai mengalami luka dalam, tapi dia masih bisa bertahan. Bahkan jika dia terluka, untungnya tidak fatal. Suasana di bawah adalah keheningan yang mematikan. Pertempuran ini telah melampaui harapan semua orang. Qin King memperhatikan dengan penuh perhatian dan gugup. Setiap kali King Sui dipukul atau terluka oleh senjata lawannya, hatinya sakit. Dia khawatir bahwa skenario yang dia takuti akan terungkap di depan matanya. Suasana di dalam Imperial Cuisine Hall juga tegang. Hal yang sama berlaku untuk klan Niu, bahkan Lei Ming sudah tenang. Dengan pertempuran seperti itu antara King Sui dan leluhur klan Niu, kekalahannya juga tidak adil. Dia terjebak dalam dilema, sebanyak dia ingin leluhur klan Niu menang, dia tidak ingin mereka mengalahkan King Sui semudah itu. Apapun, hatinya tampaknya memiliki sensasi kebangkitan. King Sui memuntahkan seteguk darah lagi. Paku pria tua itu menembus bahu kiri King Sui dan rasa sakit yang parah menyebabkan alis King Sui menyatu. Semua orang di Imperial Cuisine Hall terkesima. Mata Qin King berkilau, tangannya tergenggam erat tanpa dia sadari, dan dia melangkah maju sebelum dia bisa menghentikan dirinya sendiri. Pergi ke neraka. Gunting lelaki tua itu bertambah besar tanpa peringatan dan mengiris leher King Sui. Lonjakan tajam di tangannya mengarah ke jantung King Sui. King Sui melebar tiba-tiba. Ada sedikit gerakan dalam perawakannya sebelum dia mundur jauh, menghindari jangkauan serangan lawannya. Di sisi lain, lelaki tua itu tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya kejang di luar kendalinya sendiri, anggota tubuhnya menjadi kaku tiba-tiba. Ketukan meridian. Serangan yang sebelumnya dilakukan King Sui, tiba-tiba muncul. Saat lelaki tua itu kesurupan, tubuh King Sui memancarkan aliran cahaya dan lelaki tua itu memperhatikan saat memasuki dahinya. Rasa sakit yang membakar dimulai dari titik kontak.
Mengulurkan tangannya dengan kaku, dia merasakan lubang kecil di kepalanya, diikuti oleh rasa sakit yang tak tertahankan di benaknya, seolah-olah otaknya sedang dicabik-cabik. Orang tua itu tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya, tangannya mencengkeram kepalanya. Pertama, naga pembunuh binatang telah dilakukan di Raja Sapi Iblisnya dengan otak, dan sekarang, sesuatu yang aneh telah menembus dirinya sendiri. Dia merasa seolah-olah dia sedang sekarat, tetapi dia masih marah. Itu hampir menyilaukan ketika dia melihat pemuda di depannya, dengan luka kritis mengotori tubuhnya, berlumuran darah. AST 1604 Kematian Orang Tua, Kemenangan King Sui. King Sui berdiri pada jarak yang tidak terlalu jauh atau dekat, dia takut orang tua itu akan membalas sebelum mati. Dengan manipulasi dari pikirannya, dia telah menggunakan ulat sutera naga emas penggigit sumsum untuk menghancurkan otak orang tua, tetapi tengkorak mereka yang lebih kuat secara alami akan lebih tangguh daripada rata-rata orang. Beberapa bahkan akan mampu bertahan melawannya. Sangat disayangkan bahwa orang tua di depannya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun lelaki tua itu sangat kesakitan, dia tidak mengeluarkan suara. Kesadarannya mulai kabur sampai tiba-tiba, dia meraih pelipisnya. Bang! Suara yang terdengar tidak bergema tetapi bergema. Orang tua itu tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dan kesadarannya mulai kabur. Dia takut dia tidak akan memiliki kematian yang damai, jadi dia pergi dengan mengakhirinya sendiri. Dengan kematian lelaki tua itu, King Sui menghela nafas lega, dan ulat sutera naga emas penggigit sumsum kembali ke kolam esensi darah istana pusat. Seketika, King Sui merasa seolah-olah dia akan pingsan, tubuhnya dapat sepenuhnya menyembuhkan dirinya sendiri selama dia masih hidup, hanya saja perlu waktu untuk pulih. Kemampuan regeneratif King Sui yang kuat dan kemampuan penyembuhan tubuh yang kuat telah menempatkannya pada posisi yang baik. Karena pertahanannya kuat, hanya sedikit yang bisa melukainya. King Sui mengulurkan tangannya, dan menyimpan gunting, paku, dan bahkan sachet sutra interspatial milik lelaki tua itu. Itu adalah hasil curiannya yang layak dari kemenangan, tetapi gerakannya masih licik tanpa ada yang menyadari bahwa King Sui telah menyimpannya. Bagaimanapun, mereka masih belum pulih dari keterkejutan yang disebabkan oleh King Sui. King Sui juga banyak memikirkannya. Ulat sutera naga emas penggigit sumsumnya sendiri telah menyelamatkan hidupnya beberapa kali, membalikkan keadaan berkali-kali. Kematian serangannya tidak mungkin untuk diwaspadai. Poin utamanya adalah pelupaan musuh-musuhnya tentang hal itu, bahkan kekuatan yang begitu kuat seperti orang tua dari klan Niu tidak akan terhindar. Ulat sutera naga emas penggigit sumsum juga terus meningkat. Rutenya mirip dengan binatang pembunuh naga dengan pengecualian bahwa perawakannya jauh lebih kecil, tetapi kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Ini membuatnya semakin sulit untuk dijaga. Itu tidak digunakan untuk waktu yang lama. Beberapa hal lebih baik dibiarkan tidak digunakan secara teratur, dan juga, tidak mengembangkan ketergantungan atas mereka, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Begitu informasi tersebar luas, maka kartu truf yang mematikan seperti itu akan menjadi kurang berguna, lawannya pasti akan menyusun tindakan balasan untuk melawannya. Untuk menangkap musuh yang lengah dengan serangan mendadak adalah metode pertempuran terbaik. King Sui tidak bergerak, memilih untuk tetap berdiri di udara mengingat tidak ada yang tahu apakah ada perwakilan lain dari klan Niu. Jika ada karakter yang lebih kuat dari lelaki tua klan Niu itu, maka King Sui pasti akan menemui ajalnya hari ini. Orang itu pasti tidak akan membiarkan King Sui lolos. Klan Niu telah direduksi menjadi hiruk-pikuk. Mereka membawa mayat lelaki tua itu kembali, semuanya sedih untuk sementara waktu. Namun, apa yang mereka sesali bukanlah orang tua itu, tetapi fakta bahwa perlindungan mereka sekarang telah hilang. Tampaknya bagi mereka rintangan itu tidak mudah untuk dilewati. King Sui menggunakan Golden Fragrance Jade untuk menyembuhkan sebagian besar lukanya. Selain ki dari teknik penguatan kuno, mereka tak henti-hentinya memperbaiki luka dan meridiannya yang terluka. Gambar yin yang di lautan kesadarannya aktif, memulihkan esensi, ki, dan semangat King Sui. Orang-orang dari Imperial Cuisine Hall menghela nafas lega. Mereka tahu teknik penyembuhan ajaib King Sui, selama dia masih hidup, dia akan bisa pulih. Namun, pada saat yang sama, mereka khawatir masih ada pesaing dari klan Niu yang akan terus bertarung. Sungguh mengejutkan, tabib ajaib King berhasil mengalahkan orang tua klan Niu. Orang tua dari klan Niu bukan sembarang orang biasa, dikatakan bahwa dia adalah iblis yang telah hidup selama ribuan tahun. Hati-hati agar tidak didengar oleh klan Niu. Kamu akan mendapat masalah serius. Dia sudah mati, dan orang-orang dari klan Niu tidak bisa diganggu dengan orang-orang seperti kita sekarang. Kudengar klan Niu adalah penerus Raja Iblis kuno. Sepertinya itu benar. Dikatakan bahwa mereka adalah penerus Raja Iblis Titan Ox,
tetapi mereka masih manusia. Meskipun, saya telah mendengar bahwa di zaman kuno, mereka adalah iblis Titan Ox. Seperempat jam berlalu, dan masih belum ada seorang pun dari klan Niu yang datang untuk bertarung. Serangkaian tangisan sedih terdengar dari klan Niu, mereka berada dalam kekacauan. Kakak, bocah itu sudah kelelahan. Mungkin ada kesempatan bagiku untuk mengambil nyawanya sekarang. Seorang pria parubaya yang tampak mendekati jajaran orang tua angkat bicara. Kamu harus berhati-hati. Seorang lelaki tua yang bermartabat berbicara setelah beberapa pemikiran. Jika mereka tahu bahwa King Sui telah memulihkan sebagian besar lukanya, dia bertanya-tanya apakah mereka masih akan melanjutkannya. King Sui tersenyum ketika dia melihat pria yang muncul dari kejauhan. Dia tahu apa yang dimainkan oleh klan Niu tetapi dia tidak terlalu mengkhawatirkannya. Jika dia berada di posisi mereka, dia mungkin akan melakukan hal yang sama, bagaimanapun juga, ini adalah kesempatan. Ayo kita mulai. Pria itu langsung ke intinya, tidak ingin berlarut-larut lagi. Semakin lama dia berlarut-larut, semakin baik baginya, tetapi waktu di antaranya mungkin juga membantu King Sui pulih. King Sui mengangguk sambil tersenyum. Ayo mulai. Petik 2. Untuk klan seperti Niu Clan untuk melakukan hal seperti itu, bukankah itu terlalu tercela? Tapi itu normal. Sebaliknya, mereka mungkin disebut bodoh karena tidak memanfaatkan kesempatan seperti ini, bahkan klan Niu tidak akan mau meninggalkan masalah apa adanya. Itu hanya akan tetap menjadi wabah di hati mereka. Aku tidak akan bertarung jika aku adalah tabib ajaib King, orang tua klan Niu sekarang sudah mati. Selama lukanya sembuh, bukankah klan Niu masih bisa melakukan apa yang mereka mau? Apakah kamu benar-benar berpikir Niu Clan akan mengizinkan tabib ajaib King untuk menyerah? Setelah anggukan pengakuan King Sui, pria itu mengeluarkan garpu hijau raksasa. Pria itu adalah keturunan langsung dari klan Niu. Bahkan jika dia bukan salah satu dari mereka yang mendapatkan warisan Raja Iblis, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Dibandingkan dengan anak iblis Niu, dia seharusnya tidak kalah rendahnya. Pria itu sangat tegas, menyerang langsung ke King Sui. Sabit di tangannya menghasilkan bayangan besar, menyerang King Sui dengan marah. Sabit besar itu menimbulkan nyala api yang terang. Pria itu mengambil risiko, dia berjudi dengan anggapan bahwa King Sui lelah dari pertempuran sebelumnya. Dalam pemikiran pria parubaya itu, King Sui mungkin memiliki beberapa kekuatan yang tersisa, tetapi tidak mungkin dia bisa mempertahankan pertempuran yang sengit. King Sui melukai bahu kirinya, tapi itu jauh lebih baik sekarang. Dia memegang Golden Battle Halberd di tangan kanannya. Meskipun kekuatannya terpengaruh, tetapi tanpa jenis senjata yang sama, seperti gunting dan paku yang dimiliki lelaki tua itu sebelumnya, akan sulit untuk menimbulkan kerusakan pada King Sui. King Sui dihancurkan dengan Golden Battle Halberd miliknya. Kekuatan kekerasan menguras pria dengan warna kulitnya karena Dragon Slaying Beast sudah mulai bergegas dari samping. Pukulan King Sui tidak fatal karena pada saat yang sama, King Sui telah melepaskan Ki Kaisar dan seni mengejar. Ini membuat pria itu bingung. Dengan kecepatan yang tak terduga, Golden Battle Halberd bertabrakan dengan sabit besar pria itu. Pengejaran bayangan. Pria itu terlempar ke belakang dari tabrakan. Dengan melemahnya kekuatan pria itu, ditambah dengan keadaan tenangnya setelah mendeteksi kekuatan King Sui, bahkan sebelum mereka memulai pertempuran mereka, sepertinya ini akan menjadi akhir dari hidupnya. Cakar tajam Dragon Slaying Beast menusuk leher pria itu dan menebas kepalanya. Sementara binatang pembunuh naga tidak berukuran besar tetapi masih seukuran unta, cakarnya tidak kecil sama sekali. Kurang dari satu napas waktu berlalu dari awal sampai akhir pertempuran. Seorang elit klan Niu telah menghilang begitu saja, hati klan menjadi dingin karena hal ini, dan tidak ada orang lain yang mendekat untuk bertarung. King Sui tetap menunggu di atas arena, perlahan pulih dari cederanya. Munculnya mantan pria itu membuat King Sui menghela nafas lega, dia tahu bahwa tidak ada orang lain di klan Niu yang lebih kuat dari lelaki tua itu. King Sui memikirkan kembali pria yang memiliki warisan Raja Iblis Condor Thunder Rock. Penerus warisan Raja Iblis Thunder Rock Condor bukan bagian dari klan, tapi dia pasti beraliansi dengan klan Niu untuk meningkatkan kekuatannya. Klan Niu memiliki orang tua dan anak Iblis Niu, karenanya mereka memiliki prospek yang bagus. Dalam sinergi, mereka akan menjadi lebih kuat. Kejadian ini di luar dugaannya. Lei Ming lebih kuat dari Demon Child Niu, dan sampai sekarang, tidak ada apapun tentang Niu Clan yang membuatnya takut. Ada orang tua di masa lalu yang bisa memicu ketakutan seperti itu, tapi sekarang, tidak ada seorang pun di klan Niu yang bisa melakukannya lagi. Setelah setengah jam, King Sui perlahan berkata, apakah ada orang di klan Niu yang masih ingin bertarung? Hari ini adalah hari ketiga, jadi ingat apa yang saya katakan.
Saya akan menunggu 10 menit lagi, jika tidak ada orang lain, maka saya akan menganggap tidak ada pesaing lain. Tidak ada satu gerakan pun di Niu Clan. King Sui telah menyebutkan sebelumnya bahwa Patriark Klan Niu akan memimpin keturunan langsung mereka dalam memperbaiki kerusakan yang terjadi pada Imperial Cuisine Hall. Untuk klan seperti Klan Niu, yang terpenting adalah reputasi dan harga diri mereka. Permintaan King Sui adalah tamparan di wajah mereka. Namun, Niu Clan merasa rumit dengan kata-kata King Sui, mereka takut dibunuh oleh King Sui. Karena dia telah mengulangi pidatonya sebelumnya, maka kemungkinan dia tidak akan membunuh lagi. Namun, ada pengecualian. Lebih baik dibuktikan salah sebelum membunuh. Patriark Niu Clan banyak memikirkannya. Demi klan Niu, mereka mungkin tidak dapat melanjutkan ini, mungkin dia bisa mencari di tempat lain untuk seseorang yang bisa menaklukkan pemuda ini. Mungkin dia bisa mencari klan pewaris Raja Iblis lainnya, mereka pasti akan bersedia bekerja sama dengan klan Niu, hanya berdasarkan jaringan sebagai penerus Raja Iblis. Ketika waktunya habis, King Sui melihat ke arah klan Niu sebelum kembali ke orang-orang dari Imperial Cuisine Hall. Dia tersenyum pada Qin King dan yang lainnya. Ayo kembali. Bagaimana perasaanmu? Qin King memandang King Sui dengan cemas. Hati King Sui menghangat saat melihat kesempurnaan di depan matanya. Dia tersenyum. Aku baik-baik saja, aku memiliki kulit yang tebal. Lan Lingfeng, Yin Tong dan yang lainnya tersenyum di samping. Mereka adalah orang-orang yang tanggap, dan dapat mengatakan bahwa hubungan antara Qin King dan King Sui jelas lebih dari sekadar teman. Setidaknya mereka semua tahu bahwa mereka berdua saling menyukai. Namun, mereka tidak tahu bahwa ada celah besar antara Qin King dan King Sui, yang tidak memiliki kepercayaan diri untuk diseberangi. Qin King menginginkan cinta yang hanya miliknya, sesuatu yang King Sui tidak bisa berikan padanya. Jika Qin King bersikeras dengan keras kepala, maka King Sui tidak punya pilihan. Dia tidak akan memaksanya untuk tinggal. Belum lagi, hubungan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan untuk memulai dan dengan demikian, melihat keindahannya, dia hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Dia pasif, sementara Qin King memiliki kendali penuh. Kelompok mereka dengan senang hati kembali ke Imperial Cuisine Hall. Berlumuran darah, King Sui secara alami pergi mandi, dengan yang lain mengikuti. Setelah berganti pakaian, King Sui merasa lebih nyaman dan luka di tubuhnya tidak lagi menjadi masalah. Serangan menembus orang tua di bahu King Sui telah kehilangan tulang yang paling penting karena penghindaran King Sui. Bersama dengan kekuatan penyembuhannya yang kuat dan ramuan obat, itu sudah banyak disembuhkan. Kali ini, King Sui adalah yang terakhir keluar dari kamar mandi. Mereka semua keluar ketika dia selesai. Ketika Yun Yang mendengar bahwa King Sui terluka, dia menjadi sangat khawatir, King Sui telah menjadi berkah terbesar dalam hidupnya. Dia bersikeras berkali-kali bahwa dia tidak ingin King Sui memanggilnya kakak, karena dia merasa tidak layak untuk gelar itu. Dari King Sui, yang pernah dia lakukan hanyalah menerima atau dihadiahkan oleh King Sui dan dia sepertinya tidak memberi King Sui apapun sebagai imbalan. Dia tidak tahu bahwa kelembutan dan keanggunannya, kemurnian dan martabatnya sudah merupakan pembayaran untuk King Sui. King Sui akan merasakan ketenangan dan kehangatan saat melihat King Sui, dan itu adalah sesuatu yang dia hargai. AST 1605 Kontradiksi Qin King, kondisi mental King Sui. King Sui tampak dalam semangat yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ketika dia berlumuran darah sebelumnya, bahkan orang-orang yang dekat dengannya terkejut dari pemandangan itu. Sekarang dia telah membasuh darahnya, dia tampak sedikit pucat, tetapi sudah tidak jauh berbeda dari orang biasa. Ketika King Sui duduk, meja sudah penuh dengan anggur dan makanan. Yun Yang dan yang lainnya ada di sekitar. Melihat orang-orang yang akrab memberi King Sui perasaan seolah-olah dia dilahirkan kembali. Dia telah melalui adegan ini berkali-kali, tetapi dia masih akan merasa sangat kewalahan setiap kali. Bagaimanapun, hidup dan mati hanya dalam sekejap. Hari ini adalah hari yang bahagia. Kenapa tidak ada yang terlihat bahagia hari ini? Ayo, kita minum untuk merayakannya. King Sui tahu bahwa semua orang khawatir tentang luka-lukanya. Dia tahu bahwa dia baik-baik saja sekarang dan dia mengambil cangkir anggurnya. Semua orang mengambil cangkir mereka. Yin Tong dan Lan Lingfeng baik-baik saja. Bagaimanapun, mereka adalah laki-laki dan lebih tangguh. Cedera Suen Wo sekarang juga baik-baik saja. Setelah semua orang mengambil cangkir mereka dan minum, suasana sedikit mengendur. King Sui, kamu terluka, jadi kamu harus minum lebih sedikit. Yun Yang berkata lembut kepada King Sui. Jangan khawatir, kakak perempuan. Anggur ini tidak melukai tubuh. Sebaliknya, itu baik untuk luka. Anggur yang diminum King Sui adalah anggur dari alam Valet Jade Immortal miliknya.
Itu benar-benar tidak akan membahayakan. Yun Yang tidak tinggal lama sebelum dia pergi dulu. Bagaimanapun, dia masih harus merawat anak-anaknya. Yang lain juga tidak banyak bicara. Yun Yang adalah yang tertua di antara mereka di sini, ibu dari 4 anak, dan kakak perempuan King Sui. King Sui, apakah menurutmu klan Niu akan benar-benar datang untuk membantu kita memperbaiki aula masakan kekaisaran? Lan Lingfeng memikirkannya sebelum bertanya pada King Sui. Sebenarnya tidak masalah apakah mereka datang atau tidak. Tapi kita harus membiarkan mereka datang memperbaiki aula masakan kekaisaran ini. King Sui tersenyum dan berkata, leluhur tua klan Niu telah meninggal dan sekarang klan Niu tidak perlu mereka takuti. Mereka mungkin tidak akan tinggal di sini terlalu lama selama Imperial Cuisine Hall ada di sini. King duduk di sebelah King Sui dan tidak mengatakan sepatah kata pun selama ini. King Sui menatapnya, saudari King, mengapa kamu datang? Ini kebetulan sekali. Kamu pasti bisa menyelesaikan masalah ini tidak peduli apakah aku ada di sini atau tidak. Aku di sini hanya untuk melihat-lihat dan tidak menyangka akan menghadapi ini. King berkata dengan lembut. Apakah kamu di sini untuk mencariku? King Sui tersenyum dan berkata. Lan Lingfeng tersenyum dan menatap Ziche Sa, yang juga tersenyum dan menoleh ke belakang. Saat ini, keduanya berada dalam hubungan yang sangat baik. Melihat bagaimana King Sui dan King, mereka sebenarnya berharap mereka berdua bisa bersama pada akhirnya. Seperti itulah teman-teman. Teman-teman akan berharap bahwa kehidupan mereka masing-masing hanya akan menjadi lebih baik. King tersenyum dan mengangguk, aku di sini hanya untuk melihatnya. Kakak ipar, kamu bahkan tidak pergi dan mengunjungi Sister King setelah sekian lama, membuatnya harus datang mencarimu. Sue Nuo dicegat. King Sui menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa bagi gadis ini untuk memanggilnya seperti ini. Meskipun itu fakta, ketika dibawa ke hadapan King, dia tidak tahu apa yang dia rasakan saat mendengar alamat ini. Apakah dia akan merasakan lebih banyak perlawanan terhadapnya? Bukankah aku baru saja kembali? Aku sudah lama berada di domain Lautan Es dan baru kembali hari ini, King Sui menjawab tanpa daya. Kakak ipar, apakah Ice Ocean Domain menyenangkan? Beritahu kami bagaimana rasanya di sana. Benar? Apakah kakak perempuan saya akan tinggal di Ice Ocean Domain? Sue Nuo bertanya dengan rasa ingin tahu. Persaingan masih ketat di Ice Ocean Domain. Sama di mana-mana, tapi lebih berbahaya di air. Lebih aman di darat. King Sui tersenyum dan berkata. Akan lebih baik jika aku bisa melihat ke bawah air suatu hari nanti. Kamu akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. King Sui tersenyum dan berkata. Saat itu, sepertinya ada keributan di luar. Tidak lama kemudian, Tianyi masuk dan berkata kepada King Sui. Klan Niu sedang memperbaiki aula masakan kekaisaran. Apakah ada keturunan langsung dari klan Niu? King Sui tersenyum, bertanya. Ya, tapi mereka tidak tahu bagaimana dan hanya melihat dari samping saat para pekerja memperbaiki kerusakan. Ketika Tianyi berbicara dengan King Sui, dia sangat hormat. King Sui adalah orang yang telah memberinya kehidupan baru dan juga seorang ahli yang hebat. King Sui tahu bahwa klan Niu tidak akan bisa memperbaiki kekacauan jika mereka melakukannya sendiri. Meskipun mereka kuat, ini adalah pekerjaan untuk pengrajin. Bagi beberapa keturunan langsung mereka untuk dapat muncul, itu berarti apa yang dikatakan King Sui menjadi kenyataan. Sejak itu, King Sui tidak perlu keluar untuk melihatnya. Klan Niu akan meninggalkan tempat itu dan dia tidak berniat untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Seseorang harus meninggalkan jalan keluar yang lain, tetapi dia tidak yakin apakah itu harus dilakukan. Alasan King Sui tidak melakukan apa-apa adalah karena ada banyak pewaris Raja Iblis. Klan Niu ditakdirkan untuk tidak pernah bisa mengejarnya. Karena itu, dia tidak ingin mengejar mereka sampai habis, memaksa serangan balik. Tidak akan ada manfaat dari melakukan ini. Anak Iblis Niu dan Lei Ming tidak akan bisa mengejarnya. Hari ini, dia telah memberi mereka pukulan, dan akan sangat sulit bagi mereka untuk mencapai terobosan lebih lanjut. Seiring berjalannya waktu, mereka akan terlempar sangat jauh ke belakang. Saat ini, matahari sudah terbenam dan makanan ini dianggap makan malam. Setelah makan, yang lain pergi. Itu adalah hari yang melelahkan hari ini, salah satu kelelahan mental. Karena itu, semua orang ingin kembali untuk beristirahat. Mereka juga ingin memberikan waktu bagi King Sui untuk beristirahat. Saat ini, mereka berdua dianggap sebagai suami dan istri. King Sui memandang Yin Tong dan Ling Fei, Lan Lingfeng dan Ziche Sa. Yin Tong lebih merupakan orang yang berbakti, sementara Lan Lingfeng sangat tergila-gila. Karena itu, kedua pria ini pada dasarnya hanya akan memiliki satu istri. King Sui sedikit iri. Memiliki hanya satu suami untuk satu istri itu baik.
Kedua belah pihak hanya akan memiliki satu sama lain di hati mereka, tidak ada yang lain. Xuanwo juga telah pergi. Dia juga merasa lelah. Qin King berdiri dan berkata perlahan, kamu pasti lelah, kamu harus istirahat lebih awal. King Sui menggelengkan kepalanya. Aku tidak lelah. Aku sangat senang. Apakah kamu lelah? Jika tidak, mari kita jalan-jalan bersama. King Sui tidak memberi Qin King kesempatan untuk memilih dan memimpin untuk mengambil 2 langkah ke depan. Qin King menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengikuti King Sui keluar dari Imperial Cuisine Hall. King Sui melihat ke jalan-jalan yang tampak familiar namun tidak begitu baginya. King Sui tidak banyak berjalan di sepanjang jalan dan selama periode waktu ini, tempat itu tidak banyak berubah. Jalanan masih dipenuhi orang. Dunia tidak akan berubah hanya karena seseorang telah pergi. Setiap orang akan sibuk dengan lingkarannya masing-masing. Ambil contoh peristiwa hari ini. Meskipun keributan besar telah dibuat, hanya ada sedikit orang yang tahu tentang apa yang telah terjadi. Orang biasa tidak akan peduli. Mereka hanya ingin membuat hidup mereka sedikit lebih baik. King Sui merasa sedikit emosional. Bisa jadi karena dia baru saja melalui pertarungan hidup dan mati, dan merasa bahwa segala sesuatu di dunia ini tampak begitu indah. Banyak hal yang saling bertentangan sebenarnya tidak terlalu bertentangan. Itu karena sebagai perbandingan, mereka tidak layak disebut. Inilah arti hidup. Jika aku mati, apakah kamu akan sedih? King Sui bertanya dengan lembut. Kenapa kamu menanyakan ini? Qin King melihat sekeliling. Dia sangat pendiam. Qin King sangat cantik, dan tidak ada cacat untuk dipilih tentang dia. Banyak orang di jalanan akan menoleh untuk melihatnya. Itu terlalu normal. Dalam kehidupan King Sui sebelumnya, wanita cantik juga akan membuat banyak orang menoleh untuk melihat mereka. Sangat disayangkan bagi wanita cantik dan wanita yang sangat cantik dari kehidupan sebelumnya jika mereka dibandingkan dengan Qin King, kesenjangan mereka terlalu besar. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Alasan besar untuk ini adalah lingkungan dunia ini, ki spiritual, dan kultivasi. Kami adalah kultivator dan kami hidup dengan risiko hidup kami setiap hari. Setiap kali saya melarikan diri dari cengkeraman kematian, saya akan merasa seolah-olah saya baru saja dilahirkan kembali. Pada saat-saat seperti ini, saya akan merasa sangat berani, seolah-olah saya telah melihat lebih banyak lagi. Banyak masalah yang mengganggu di masa lalu tidak akan meresahkan lagi. King Sui tersenyum dan berkata sambil berjalan. Sebagai contoh, Qin King memikirkannya dan tersenyum. Misalnya, aku sangat menyukaimu, tetapi kamu tidak mau menjadi milikku. Dulu, memikirkannya akan membuatku kesal, dan aku benar-benar ingin menjadikanmu milikku. Namun, saat ini aku merasakannya, menyukai seseorang tidak berarti bahwa kamu harus memiliki orang itu. Apakah ini dianggap menghibur diri? King Sui tersenyum dan berkata. Qin King tertegun sejenak sebelum dia mengangguk, wajahnya sedikit memanas, itu harus menghibur diri. King Sui menggosok hidungnya dan tersenyum, kalau begitu, maukah kamu menghiburku? Aku tidak perlu menghibur diri. Qin King menggelengkan kepalanya dengan kuat, aku sudah mulai goyah. King Sui, beri aku sedikit waktu lagi. Aku ingat aku sudah memberitahumu ini sebelumnya. Bahkan jika aku tidak menikahimu, aku tidak akan menikah dengan orang lain. Saudari King, Anda seorang wanita normal. Manusia memiliki emosi dan keinginan. Apakah Anda tidak merasa buruk seperti ini? Jika tidak ada cara untuk melepaskan emosi Anda mungkin akan mendapat masalah dengan mudah. King Sui berkata dengan serius. Wajah Qin King memerah sebelum dia melihat ke depan dan berkata, aku masih bisa menanggungnya. Jika ada hari di mana aku membutuhkan hubungan, maukah kamu memilikinya denganku? Tentu saja, pelukanku akan selalu terbuka untukmu. Kami adalah keluarga. Tidak peduli masalah apa yang kamu hadapi, kamu harus ingat bahwa ada aku. Jangan berdiri di upacara denganku, jika tidak, aku akan merasa sangat sedih. King Sui mengulurkan tangan dan mengumpulkan keberanian untuk meraih tangannya. Ini bukan pertama kalinya King Sui memegang tangannya, tapi setiap kali, jantungnya berdebar. Qin King tidak melawan, dan bahkan meraih tangannya dengan erat. Wanita sering kontradiktif seperti ini. Keduanya berpegangan tangan dan berjalan di sepanjang jalan seperti pasangan, seperti sepasang pria dan wanita biasa yang sedang jatuh cinta. King Sui sangat tenang. Dia sedikit gelisah, tetapi lebih tenang. Seolah-olah dia memegang tangan wanita itu. Bagaimana keadaan di rumah? King Sui memikirkan dinasti Qin besar. Semuanya baik-baik saja. Apa rencanamu? Qin King memandang King Sui dan berkata. Saya akan tinggal di sini sebentar dan di tengah, saya mungkin perlu pulang untuk melihatnya. Ketika saya datang, putra bungsu saya baru berusia beberapa bulan. Ketika saya kembali kali ini,
dia seharusnya bisa memanggil ayahnya. King Sui tersenyum dan berkata, matanya dipenuhi dengan kebahagiaan. King Sui telah memikirkan semuanya. Itu bagus untuk membuat beberapa hal menjadi jelas. Dia mengerti Qin King dan tahu bahwa bahkan jika dia ingin tahu, dia tidak akan bertanya. Anak itu pasti terlihat sangat baik. Qin King tersenyum dan berkata, dia terlihat seperti ibunya. Di masa depan, jika kamu punya anak, anak itu juga akan terlihat sangat baik. King Sui tersenyum dan berkata. Jantung Qin King berdetak sedikit lebih cepat, dan tangan yang memegang King Sui mengencang. Namun, dia segera santai dan menatap King Sui, tersenyum, kamu sangat jahat. Berhentilah membawaku ke dalam gambar. Melihat bagaimana dia berpura-pura marah, King Sui tersenyum. Baiklah, aku tidak akan melanjutkan. Bagaimana denganmu? Apa rencanamu? Saya akan tinggal sementara di dinasti Qin besar dan di sini. Apakah Anda menyambut saya? Qin King menjawab dengan sangat cepat, seolah-olah dia sudah memikirkan ini sebelumnya. Aku tidak bisa meminta lebih. Imperial Cuisine Hall adalah rumahmu. King Sui tahu bahwa Qin King melakukan ini untuknya. Langit telah menjadi gelap dan jalanan menjadi terang. Pohon-pohon besar di sepanjang jalan digantung dengan batu cahaya terang, menyebabkan seluruh jalan, meskipun tidak seterang siang hari, setara jika tidak lebih baik dari lampu jalan di kehidupan King Sui sebelumnya. Ini adalah peradaban dunia lain. Ketika mereka berdua sampai di rumah, orang-orang dari klan Niu sudah kembali. Aula masakan kekaisaran telah dikembalikan ke penampilan aslinya. Tidak diragukan lagi bahwa para pengrajin yang ditemukan oleh klan Niu sangat baik. Sebenarnya, tidak banyak Imperial Cuisine Hall yang telah dihancurkan dan sangat mudah untuk mengembalikan semuanya kembali seperti semula. AST 1606 gunting Phoenix emas dan staf berlian, artefak surgawi 5 elemen. Karena klan Niu telah memulihkan aula masakan kekaisaran, mereka dengan cepat membawa kembali barang-barang yang telah dipindahkan sebelumnya. Kali ini, klan Niu benar-benar dipermalukan. Karena itu, jika tidak ada yang salah, mereka akan pindah dengan sangat cepat. Ini juga menjadi pertimbangan untuk kehidupan klan mereka. Setelah King Sui kembali, dia memasuki alam Valet Jade Immortal. Tidak ada yang mengganggunya. Mereka tahu bahwa dia terluka dan dia membutuhkan kedamaian untuk memulihkan diri. Setelah tiba di alam Valet Jade Immortal, dia melihat luka-luka Hell Knight Marebis. Dia menyadari bahwa itu pada dasarnya telah pulih sepenuhnya. Memikirkan paku dan gunting itu, dia pergi dan mengambilnya. Mereka adalah gunting Phoenix emas dan staf berlian. Ada semua harta karun besar, dan gunting Phoenix emas dan staf berlian dibuat dari bahan yang sama. Sangat disayangkan bahwa leluhur tua klan Niu tidak memiliki sarana untuk sepenuhnya mengeluarkan kekuatan harta ini. Mereka juga membutuhkan esensi darah untuk mengenali pemiliknya, dan mungkin dapat dikendalikan melalui kesadaran. King Sui berencana untuk meninggalkan staf berlian ke Qin King. Dia memiliki Golden Battle Halberd, jadi gunting Phoenix emas sudah cukup. Namun, dengan pemikiran bahwa apa yang dimiliki Qin King adalah warisan Dewa Pertempuran Phoenix, dia mulai ragu-ragu. Dia meninggalkan alam Valet Jade Immortal dan menuju kamar Qin King. Mereka tidak tinggal di gedung yang sama, tempat mereka tinggal berada tepat bersebelahan. Sebelumnya, Lan Lingfeng dan Zi Chesa juga tidak tinggal di gedung yang sama, tapi sekarang mereka. Saat King Sui melangkah ke dalam gedung, Qin King juga merasakannya. Ini masih pagi dan dia tidak begitu mengerti mengapa King Sui datang mencarinya pagi-pagi sekali. Ketika dia tiba di pintu kamar Qin King, dia melihat bahwa Qin King sudah berdiri di sana. King Sui tersenyum, aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Masuk. Qin King tersenyum dan pergi ke kamarnya. King Sui bisa merasakan bahwa jantungnya berdetak sedikit cepat. King Sui tahu bahwa Qin King belum siap, jadi dia mengeluarkan gunting Phoenix emas dan staf berlian, berkata, ini adalah dua senjata tajam milik orang tua itu. Namun, dia belum bisa melakukannya, tunjukkan kekuatan penuh mereka. Yang mana dari mereka yang kamu suka? Aku akan memberitahumu cara menggunakan yang kamu pilih. Dengan salah satu dari dua ini, kekuatan pertempuranmu setidaknya akan berlipat ganda. Kamu bisa menyimpannya. Kamu lebih membutuhkannya. Qin King memikirkannya dan kemudian berkata kepada King Sui. Kau tidak menyukai mereka? King Sui bertanya, bingung. Semua pembudidaya menyukai hal-hal yang dapat meningkatkan kekuatan mereka. Namun, saya merasa bahwa Anda lebih membutuhkannya. Qin King menggelengkan kepalanya dan berkata. King kecil, apakah kamu tidak tahu apa itu kebahagiaan? Qin King melirik King Sui tanpa berkata-kata. Dia menyadari bahwa dia sudah terbiasa dengan bentuk sapaan ini dan tidak lagi membencinya. Memikirkan hal ini memberinya perasaan yang tak terlukiskan.
Dia tidak tahu apakah dia harus senang atau cemas. Dia berharap akan ada suatu hari di mana dia bisa menerima King Sui dan pandangannya tentang cinta dan pernikahan. Dia berharap dia bisa berubah. Saya sangat senang. Qin King dan King Sui duduk berhadapan. Kamu bahagia? Tapi kenapa kamu tidak membiarkan aku merasa bahagia? King Sui tersenyum, bertanya. Apakah kamu tidak bahagia? Aku tidak berusaha menghentikanmu untuk merasa bahagia. Saat ini, kamu terlihat sangat bahagia. Qin King tersenyum tipis. Dia menikmati perasaan itu ketika dia bersama King Sui. Itu sangat santai, nyaman, menghangatkan hati. Dia memberikan perasaan bahwa dia dapat dipercaya dan akan mampu memberikan rasa aman. Dia juga merasa seperti yang dia katakan, bahwa dia sudah memperlakukannya sebagai keluarganya. Kebahagiaan saya adalah untuk berbagi. Berbagi dengan keluarga saya adalah kebahagiaan saya. Hanya melalui ini saya bisa mendapatkan kebahagiaan terbesar. Sekarang saya memiliki 2 item lagi, saya bersedia untuk berbagi salah satunya dengan Anda. Apakah Anda mau? Dia, King Sui memandang Qin King dengan hangat. Kali ini, Qin King tidak lagi berdiri di atas upacara. Dia mengambil gunting yang tampak indah dan bagus itu. Kalau begitu aku akan mengambil gunting. King Sui bersyukur bahwa dia tidak terburu-buru untuk membiarkan senjata itu mengenali pemiliknya sebelumnya. King Sui memberitahunya tentang prosesnya dan bahwa harta tingkat ini membutuhkan 100 tetes esensi darah. Dia ingin Qin King membuat persiapan dan membawa kondisi tubuhnya ke tingkat yang optimal. Esensi darah sangat berharga dan 1 tetes esensi darah sebanding dengan lebih dari 100 tetes darah biasa. 100 tetes esensi darah sangat merusak origin Qi dan memulihkan esensi darah adalah proses yang sangat lambat. Seseorang hanya akan dapat memulihkan 1 tetesnya setiap hari. Ada juga beberapa obat-obatan dan orang-orang dengan fisik yang unik yang bisa membuat pemulihan lebih cepat. King Sui memiliki fisik yang unik, ditambah dia juga memiliki alam valet jade immortal. Karena itu, ini bukan masalah baginya. Qin King juga memiliki fisik yang unik, tetapi mungkin perlu setidaknya 10 hari sebelum dia bisa pulih. Qin King menyebutkan bahwa dia ingin melakukannya segera dan setelah pemindaian cepat dengan indranya, King Sui merasa bahwa tidak ada yang salah dengan kondisi tubuhnya dan membantu untuk berjaga-jaga. Leluhur tua klan Niu tidak tahu metode membiarkan peralatan mengenali pemiliknya, dan King Sui hanya berhasil mewujudkan metode itu melalui teknik penglihatan surgawinya. Jika lelaki tua itu pergi dengan pengakuan pemiliknya, King Sui mungkin sudah mati. Tetes demi tetes esensi darah mendarat di gunting Phoenix emas yang secara misterius menelan mereka. Adegan ini sangat menakutkan, dan persyaratannya sama anehnya. Itu harus 100 tetes, tidak lebih atau kurang 1 tetes. Orang yang tidak mengetahui metode ini tidak akan melakukannya dengan cara ini. Untuk banyak item, darah biasa sudah cukup, tetapi untuk harta karun tingkat ini, esensi darah adalah suatu keharusan. Bagi banyak orang, mereka akan mati karena melepaskan 100 tetes esensi darah. Jika hanya 99 tetes, atau jika melebihi 100 tetes, tidak akan ada efek sama sekali. Setelah 100 tetes esensi darah, wajah Qin King menjadi sangat pucat. Namun, dia menyaksikan dengan penuh antisipasi. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu dupa, cahaya yang tampak seperti api emas muncul di gunting Phoenix emas. Itu adalah perasaan yang sangat tajam yang tampaknya mampu menembus jiwa. Tiba-tiba, perasaan hubungan darah naik dan aliran Qi emas mengalir ke tubuh Qin King, menyebabkan tubuhnya yang awalnya lemah mendapatkan kembali setidaknya 20% dari esensi vital dan esensi darahnya. Qin King sekarang merasa jauh lebih baik. Selain itu, dia memiliki fisik yang unik untuk membantunya. Dengan satu pemikiran, gunting Phoenix emas terbang, berubah dalam ukuran dan bahkan bentuk. Namun, tidak peduli bagaimana itu berubah, itu masih tampak seperti gunting dengan Phoenix emas yang terkondensasi dari api emas. Qin King mengendalikan gunting Phoenix emas 3 meter, yang memancarkan ketajaman yang menakutkan. King Sui sangat tertarik dengan ketajaman benda ini. Itu bisa menembus pertahanannya dan bahkan membelah kulit Hell Knight Marebis. Qin King telah melihatnya sebelumnya juga, dan karenanya sangat menyukainya. King Sui melihat bahwa semuanya baik-baik saja dan berdiri untuk pergi. Ketika dia sampai di luar, dia menabrak Yin Tong, Ling Fei, Lan Lingfeng, dan Zichesa, yang baru saja kembali dari luar. Mereka juga terkejut melihat King Sui. Ternyata tidak ada satupun dari mereka yang sedang beristirahat. King Sui tersenyum dan berkata, kalian juga belum beristirahat. Ini tepat waktu. Benda ini seharusnya lebih cocok untuk kalian. King Sui memberi mereka mantra juxtapose Phoenix, dengan menuliskannya di atas kertas. Di antara kedua pria itu, satu berbakti sementara yang lain memiliki kegilaan yang kuat,
sehingga Phoenix Penjajaran harus dapat dimanfaatkan dengan baik. Zichesa dan Ling Fei juga bukan wanita biasa. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan bakat yang dimiliki para wanita di potret kecantikan, mereka masih sedikit lebih kuat daripada jenius biasa. Setelah melihat pengenalan untuk juxtapose Phoenix, mereka semua sangat senang. Mereka merasa bahwa mereka benar-benar dapat mengeluarkan yang terbaik dari teknik pertempuran ini, tidak seperti bagaimana King Sui memutuskan untuk tidak mempraktikkannya sama sekali. Tidak peduli seberapa kecil itu masih bisa berkontribusi. Namun, King Sui masih tidak ingin mempraktikkannya. Dia tidak suka perasaan di mana dia tidak bisa mencapai yang terbaik. Terlebih lagi, begitu dia bersama wanita yang dicintainya, dia akan merasa tidak nyaman memikirkan kemampuan ini. Itu juga karena alasan inilah King Sui memutuskan untuk tidak mempraktikkan ini. Dia juga tidak membiarkan para wanitanya mempraktikkannya. Dia tidak yakin apakah ini keputusan yang tepat, tetapi pada saat ini, itu masih sesuatu yang dia tekankan. Pada akhirnya, King Sui kembali ke alam Valet Jade Immortal dan mengeluarkan staf berlian yang tersisa. Dia akhirnya memutuskan untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri dan melalui proses pengenalan pemilik. King Sui sudah memiliki cukup banyak harta, tetapi level staf berlian ini sangat tinggi. Itu tidak akan kalah dengan Gunung Sembilan Benua atau Arhat Rosari Bats sama sekali. Meskipun King Sui terluka, Origin Ki-nya tidak memberikan pukulan besar dan mampu menahan proses pengenalan pemilik. Selain itu, dengan ki spiritual dan waktu di alam Valet Jade Immortal, dia akan pulih pada saat dia keluar. Setelah prosesnya berhasil, King Sui terkejut menemukan bahwa item ini tidak hanya sangat tajam. Yang lebih membuatnya heran, membuatnya sangat senang adalah bahwa itu akan meningkatkan kekuatan-kekuatan 5 elemennya. Itu adalah artefak surgawi untuk memanfaatkan teknik pemurnian surgawi 5 elemen. Menggandakan kontrol 5 elemen, menggandakan kemampuan 5 elemen, meningkatkan 5 kekuatan inti dari 5 elemen, yaitu ketajaman, soliditas, kelembutan, ledakan, dan kehidupan. King Sui sekarang merasa gembira. Dia sekarang memiliki kekuatan menyerang juga. Meskipun mereka tidak sebagus pertahanannya yang menakutkan, jika dia mendapatkan kembali kondisi terbaiknya, dengan staf berlian, bahkan jika dia menghadapi seseorang seperti lelaki tua klan Niu secara paksa, dia tidak akan berakhir menjadi dalam bahaya. King Sui yang sebelumnya lemah, sekarang merasakan kekuatan yang tak ada habisnya dalam dirinya. Namun, dia masih membuat dirinya berbaring untuk istirahat. Penipisan tubuhnya luar biasa dan akan membutuhkan waktu untuk pulih. Pada hari-hari berikutnya, King Sui akan berlatih tinju Tai Chi setiap hari, membiasakan diri dan mengembangkan teknik pemurnian surgawi 5 elemen. Kondisi mentalnya terus berubah, dan bahkan cara dia melihat segala sesuatunya terus membaik. Ketika perasaan yang tak terlukiskan memasuki tubuhnya dari Bai Hui Acu Point di bagian atas kepalanya, pada saat itu juga, dia merasa semakin ramah dengan sekitarnya, seolah-olah semuanya berada dalam kendalinya. Dia telah mencapai terobosan dalam dao surgawinya. Mereka mengatakan kesengsaraan menyukai kebersamaan, tetapi ada juga banyak kasus di mana hal-hal baik datang berpasangan. King Sui belum sepenuhnya mencerna kegembiraan dari mendapatkan staf berlian ketika dia mengalami terobosan dalam dao surgawinya. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia gambarkan. Ketika seseorang merasa bahagia, waktu akan terasa berlalu dengan sangat cepat. Tubuh King Sui telah pulih sepenuhnya. Dan karena staf berlian, tubuhnya sekarang dipenuhi dengan gelombang kepercayaan diri dan semburan kekerasan dari kekuatan 5 elemen. Dia benar-benar merasa seperti mencari seseorang untuk berdebat. Kali ini, King Sui merasa bahwa seharusnya tidak ada orang yang bisa menjadi lawannya di antara mereka yang berada di bawah dao surgawi. Dia memiliki perasaan ini sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa akan ada keberadaan seperti leluhur tua klan Niu, yang memiliki dao surgawi yang menakutkan, teknik pembunuhan surgawi yang pasti, gunting dan dewa Phoenix emas, serta binatang jinak. Untungnya, King Sui memiliki binatang pembunuh naga dan ulat sutera naga emas yang menggigit sumsum. Selain itu, dia juga sangat kuat dan memiliki 9 benua gunung dan teknik pertempuran kuat lainnya. Dengan ini, ia berhasil meraih kemenangan dekat. Ketika King Sui bangun keesokan harinya, di luar sudah cerah. Meskipun tempatnya sangat dingin, matahari akan terbit sangat awal. Matahari pagi masih terbit, tapi sayang tidak ada banyak kehangatan. Sinar matahari yang menyinari memberikan lebih banyak cahaya daripada kehangatan. Qin King muncul hampir bersamaan dengan King Sui. Ketika mereka melihat satu sama lain, mereka merasa bahwa ini adalah kebetulan. Qin King masih tampak sedikit lemah, tapi dia bersemangat. Setelah melihat King Sui, dia tersenyum bahagia. Di bawah sinar matahari pagi, senyum tipisnya bahkan lebih hangat dari sinar matahari musim dingin.
Itu sangat indah sehingga bisa membawa kehancuran suatu negara dan rakyatnya. Melihat tatapan King Sui, semburat merah muncul di wajahnya yang pucat. Dia juga merasa sangat bahagia. Semua orang senang disukai kembali oleh orang yang mereka sukai. Bahkan jika tatapan yang diarahkan pada mereka oleh orang yang mereka sukai adalah tatapan serakah, mereka masih akan merasa sedikit bahagia. Jika itu adalah seseorang yang mereka benci menggunakan tatapan yang sama, maka dia akan menganggapnya menjijikkan dan menjijikkan. Ini bahkan lebih berlaku untuk wanita. AST 1607 Sekte Abadi Bulan Surgawi, Kuda Naga Emas, Wanita Rahasia. Qin King juga orang yang berlatih pada dini hari. Dia kemudian bertemu King Sui dan keduanya menemukan tempat terbuka bersama, di mana mereka melihat Yin Tong, Ling Fei, Lan Lingfeng dan Ziche Sa berlatih. Yin Tong dan Ling Fei sudah menikah, sementara Lan Yingfeng dan Ziche Sa akan menikah tahun ini. Jika mereka menjadi pasangan yang tidak terpisahkan sekarang, perasaan menyatu di pinggul ini sebenarnya tidak buruk. King Sui juga memimpikannya. Sebenarnya, ketika dia sendirian dengan beberapa wanita untuk sementara waktu, dia juga memiliki perasaan yang sama, tetapi dia tahu bahwa Yin Tong, Ling Fei dan mereka tidak sama. King Sui masih berlatih Tai Chi Fish-nya, tapi itu benar-benar berubah dan berbeda dari sebelumnya. King Sui sudah melampaui ranah memiliki gerakan yang sama tetapi arti yang berbeda atau arti yang sama dengan gerakan yang berbeda. Seperti apa ranah dia saat ini, bahkan King Sui sendiri tidak tahu. Dia membiarkan alam mengambil jalannya, tanpa aturan apapun, tetapi setiap serangan diam-diam setuju dengan Dao Surgawi, membentuknya ke langit dan bumi. Itu memiliki pesona yang tak terlukiskan, karena Qin King juga terpesona olehnya saat dia menonton. Tentu saja, dia tidak terpesona oleh Master King tetapi dikejutkan oleh alam kultivasinya. Dia juga tidak tahu di alam mana dia berada, tetapi dia tahu bahwa dia berada di alam yang jauh lebih tinggi. Apakah menyenangkan untuk ditonton? King Sui merasa Qin King menatapnya, dan balas tersenyum. Qin King mengangguk dengan sungguh-sungguh, gerakannya bagus, tetapi orangnya, tidak begitu. King Sui tertawa setelah keterkejutannya, wanita ini tahu bagaimana membuat lelucon sesekali. Sebenarnya, Qin King tidak acuh, hanya saja wanita ini, yang mirip dengan peri, sangat sulit untuk menyenangkan. Itu juga sulit untuk membuatnya menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Apakah kamu ingin mempelajarinya? Rasanya luar biasa dan itu juga sesuatu yang dapat Anda lakukan ketika Anda memiliki waktu senggang. King Sui merasa sangat baik hari ini. Tentu, aku ingin mempelajari ini. Setelah titik tertentu dalam pelatihan, akan ada semacam perasaan terhubung. Setelah itu terjadi, seolah-olah praktisi telah mempelajari lebih dari 10.000 gerakan. Meskipun itu sedikit berlebihan, itu benar-benar memahami maksudnya. Sama seperti Tai Chi, King Sui mengajarkan Qin King teknik menyerang, serta beberapa esensi yang menyertainya, dan mendemonstrasikan semua gerakan dasar dari 24 gaya Tai Chi. Qin King mampu meniru mereka setelah menonton mereka sekali, tetapi saat ini dia memahami gerakan tanpa makna. Qin King memiliki banyak bakat. Setelah King Sui menjelaskan kepadanya esensi Tai Chi, dia dapat menyalinnya dengan sangat cepat dan sesekali gerakannya memiliki sedikit makna di baliknya. Gerakan Qin King sangat bagus untuk dilihat seolah-olah ada perasaan senang. Dan pagi itu berakhir, ketika mereka melihat jam, sudah waktunya untuk sarapan. Saat keduanya akan pergi, Lan Lingfeng dan yang lainnya datang. Klan Niu sudah pergi semalaman. Lan Lingfeng berkata kepada King Sui. Mereka pergi lebih awal dari yang saya kira. Saya pikir mereka akan tinggal setidaknya selama 3-5 hari. Tetapi bahkan jika mereka pergi, itu masih baik-baik saja. Bersih seperti ini juga, King Sui tidak senang karena kepergian klan Niu. Apakah menurutmu klan Niu ini akan kembali lagi? Meskipun apa yang dikatakan Lan Lingfeng adalah apakah mereka akan kembali, yang dia maksud adalah apakah mereka akan kembali untuk membunuh. Aku tidak tahu, tapi kalian harus bekerja keras sehingga jika itu benar-benar terjadi, kalian akan dapat melindungi dirimu sendiri dan semua orang di sekitarmu. King Sui mengatakan ini untuk mengejutkan dua lainnya. Kalimat ini, pada kenyataannya, cukup normal. Jika dikatakan di lain waktu itu tidak akan berarti banyak, tapi sekarang ada kemungkinan bahaya yang sebenarnya, yang merupakan niat King Sui, itu jauh lebih efektif daripada biasanya. Meskipun King Sui mengatakan ini, dia tahu di dalam hatinya bahwa kemungkinan klan Niu kembali tidak tinggi karena King Sui tahu bahwa pencapaian anak iblis Niu tidak dapat dibandingkan dengan Patua, dan tanpa melampaui dia, mereka tidak akan bisa, tidak berani datang untuk mati. Pertempuran kali ini akan menunjukkan kepadanya bahwa sulit untuk mengalahkan orang tua itu. Adapun Lei Ming, jika tidak ada yang tak terduga terjadi, maka kekuatannya telah mencapai puncaknya.
Jika ada terobosan apapun, itu akan sangat sulit. King Sui merasa bahwa Lei Ming telah memperoleh warisan Raja Iblis seperti dirinya dan orang lain. Dia juga tidak tahu apakah Lei Ming bahagia di klan Niu, sekarang sesepuh Niu sudah mati. Tidak ada orang yang akan mampu melawan dia. King Sui berhenti memikirkan hal-hal ini. Yang penting baginya adalah meningkatkan kekuatan orang-orang di sekitarnya. Sekarang Qin King memiliki gunting Phoenix emas, jika dia harus melawan Lei Ming, akan mudah baginya untuk menang. Qin King tidak jauh lebih lemah dari Lei Ming, tetapi sekarang dengan penindasan gunting Phoenix emas, tidak akan ada masalah baginya untuk mengalahkan lawannya. Itu sebabnya King Sui berpikir bahwa jika dia pergi untuk waktu yang singkat, tidak akan ada hal buruk yang terjadi. Dia ingin pulang dan melihat-lihat, tetapi dia memutuskan untuk menunggu beberapa hari untuk melihat situasinya terlebih dahulu. Dengan matahari tinggi di langit, King Sui tidur dan beristirahat. Beberapa hari ini King Sui merasa seolah-olah dia bebas. Dia merasa sangat santai dan bisa menikmati hidup, tanpa banyak intensitas matahari terasa sangat hangat dan menyenangkan. King Sui, ada seseorang di luar untuk menemuimu. Dia datang untuk disembuhkan, kata Lan Linfeng setelah datang. Tidak ada orang lain yang bisa menyembuhkannya. King Sui berkata dengan satu mata terbuka di rumput. Mereka bilang mereka membutuhkanmu untuk datang, menyebut diri mereka Sekte Abadi Bulan Surgawi. Begitu King Sui mendengar kata-kata, Sekte Abadi, dia segera berdiri, mengerutkan alisnya. Dia tidak ingin menolak permintaan apapun dari Sekte Abadi. Meskipun dia tidak tahu apakah Sekte Dewa Abadi itu kuat, dia masih pergi dan melihat. Aku pergi, King Sui pergi ke aula utama Imperial Cuisine Hall setelah mengatakan ini. Ketika dia memasuki aula utama, King Sui melihat dua pria paruh baya menunggu. Meskipun mereka tampak setengah baya, King Sui merasakan perubahan besar di mata mereka. Seniman bela diri tingkat tinggi Dewa Palsu, dalam sekejap dua dari mereka ditemukan, dengan mereka berada di sini itu menakjubkan. Siapa kalian berdua? King Sui bertanya pada pasangan itu. Kami ingin Tuan King mendiagnosis penyakitnya, pria di sebelah kiri mengatakan ini sambil tersenyum. Dia sangat sopan dan sangat sopan. King Sui tersenyum. Tidak ada orang yang tidak pantas dihormati karena status mereka di sini. King Sui juga bisa merasakan bahwa orang-orang di depannya tidak berpura-pura, tapi indera dan penciuman spiritual King Sui bukanlah sesuatu yang bisa dirasakan oleh keduanya. Apakah tidak apa-apa bagi mereka untuk datang ke sini? King Sui bertanya setelah beberapa pemikiran, dia masih belum bisa memastikan apakah orang-orang di depannya adalah orang-orang dari legenda Sekte Abadi. Tidak nyaman di sini. Jika Anda menerimanya, kami akan keluar sebentar bersama dan tidak akan membayar sedikit pun, kata pria itu dengan sopan santun yang sama seperti sebelumnya. King Sui juga tidak dapat menemukan alasan yang baik untuk menolak mereka. Jika mereka tidak sopan maka akan ada pertengkaran, tetapi mereka sebaliknya, jadi dia hanya bisa menjawab, seberapa jauh dari sini. Aku tidak punya banyak waktu. Jangan khawatir, itu tidak jauh. Kami tidak akan mengambil terlalu banyak waktu Anda. Petik 2. King Sui sedikit terkejut ketika dia pergi keluar. Ada kereta perang yang sangat mewah, sangat besar. Panjangnya 30 meter, menariknya adalah 4 kuda naga emas, besar dan ganas. Kuda drakonik emas bahkan lebih berharga daripada kuda drakonik putih. Kuda drakonik emas juga merupakan simbol status. Mereka tidak memiliki banyak kekuatan bertarung, tetapi mereka adalah yang terbaik untuk menarik kereta karena kecepatan dan kenyamanan mereka serta staminanya. King Sui terkejut dengan kemewahan kereta perang. Hal lain adalah bahwa kedua pria itu adalah pengendara kereta ini. King Sui dapat melihat bahwa keduanya adalah pengemudi lama. Jika pria tingkat tinggi Dewa Palsu mengemudikan kereta, siapa pemiliknya? Setelah Anda, Tuan, orang-orang itu menahan pintu kereta agar terbuka. Kereta ini kira-kira sebesar rumah pindahan, tingginya 5 meter, panjangnya sekitar 30 meter, dan lebarnya 10 meter. Sebuah mobil sebesar ini tidak langka, tapi 4 kuda naga emas di depan benar-benar menakjubkan. Tindakan orang-orang itu semakin menegaskan penilaian King Sui, dua seniman bela diri Dewa Palsu adalah penunggang kuda. Area di dalam gerbong sangat besar dan memiliki banyak ruangan. King Sui duduk di dalam. Sekarang dia dianggap terampil dalam seni dan keberanian. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya, dia masih bisa melarikan diri. Itulah yang dipikirkan King Sui, tetapi dia benar-benar tidak tahu seberapa kuat seniman bela diri surgawi itu. Kereta perang mewah itu sangat cepat. Bahkan jika mereka melewati turbulensi, itu bukanlah sesuatu yang akan terasa di dalam mobil yang nyaman. Mereka dengan cepat tiba di dekat domain lautan es dan sangat dekat dengan Gunung Kunpeng. Ada banyak tenda di sini. King Sui merasakan banyak bau yang kuat. Ada banyak orang,
Dan dia juga memperhatikan bahwa banyak dari mereka adalah dokter. King Sui tercengang. Mungkinkah tidak satu pun dari dokter itu yang bisa menyembuhkan penyakitnya? Itu memang benar. Semua dokter di kota Linhai diminta untuk datang. Di tenda di kejauhan, dua dokter keluar, menggelengkan kepala. King Sui menemukan bahwa dia mungkin yang terbaik. Begitu dia sampai di sana, dia langsung ke depan dan mengikuti orang-orang itu ke dalam tenda. Begitu Tuan memintamu, masuk. Kata seorang lelaki agak tua di depan pintu masuk tenda. Pria itu mengangguk pada King Sui untuk masuk, dan King Sui mengangguk kembali saat dia masuk ke tenda. Begitu dia masuk, sebuah bau menguncinya di tempat. Baunya sangat kuat, lebih dalam dari yang lain. Dia bahkan tidak tahu dari mana bau ini berasal. Kamu pasti pekerja ajaib King di Imperial Cuisine Hall. Sebuah suara lembut berkata. Seorang wanita parubaya keluar dari dalam tenda. Seluruh tubuh wanita itu tinggi dan tinggi. Kemuliaan dan kemegahan tubuhnya memiliki kekayaan yang tak terkatakan. Ini adalah wanita parubaya yang menarik. 5 organ inderanya sangat halus, tetapi karena usianya, mereka memancarkan aura dewasa. Ini adalah wanita yang baik hati. Meskipun dia tersenyum, masih ada kesedihan tertentu yang tersembunyi di matanya. Saya tidak percaya bahwa saya adalah seorang pekerja mukjizat, dan saya tidak yakin dengan siapa saya dipanggil ke sini untuk menemuinya. King Sui berkata sambil tersenyum, dan indranya memberitahunya bahwa wanita ini adalah wanita yang sangat kuat. Wanita itu menatap King Sui dan matanya juga menyala. Kekuatan pemuda itu sangat tinggi, dan keberanian yang dimilikinya tak tertandingi. Meskipun dia sekuat ini, seberapa bagus seni pengobatannya dalam kenyataan. Ikut denganku, wanita itu masuk. Meskipun King Sui tidak dapat memastikan apapun, dia juga tahu bahwa wanita itu benar-benar menakutkan dan hanya melihat seorang pria berbaring di tempat tidur begitu dia memasuki ruangan. Pria ini tampan dan dewasa dan meskipun dia berbaring dengan mata tertutup, dia masih bisa mengenali bahwa pria ini lebih tampan daripada yang lain. King Sui tidak bertanya siapa itu, karena dia sudah bertanya sekali dan tidak diberi jawaban, jadi dia berhenti dengan niat itu. Wanita itu juga tidak mengatakan apa-apa, bahkan gejala penyakit pria itu pun tidak. King Sui tersenyum dan berjalan mendekat. Dia merasakan denyut nadinya, lalu mengerutkan alisnya. Melihat wanita itu dia berkata, dia sudah tidur selama sekitar 15 tahun. Mata wanita itu berbinar sekali lagi, itu hanya 3 hari setelah 15 tahun. Dia telah diplot melawan. Apa yang dia miliki di dalam dirinya adalah racun aktif yang dapat berkembang biak. Dalam 15 tahun itu, tubuhnya telah dipenuhi dengan racun ini. AST 1608 Yintian, Feng Xi, serangga beracun kuno parasit. Apa yang dikatakan King Sui membuat mata wanita itu dipenuhi ketakutan. Saat dia melihat King Sui menepis lengan pria itu, dia dengan ringan berkata, kalau begitu, apakah pekerja ajaib punya cara untuk menyelesaikan masalah ini? Aku tidak bisa menjamin apapun, tapi aku bisa mencoba. King Sui tidak berani mengatakan bahwa itu mungkin membunuhnya, tetapi bahkan jika dia tidak bisa sepenuhnya menyembuhkannya, masih ada cara untuk menenangkan penyakitnya. Wanita itu mengangguk setelah berpikir sebentar dan berkata, kalau begitu aku serahkan ini padamu. Jika Anda butuh sesuatu, katakan saja padaku. Aku akan menyiapkannya untukmu. King Sui menggelengkan kepalanya dan dengan hangat berkata, Nyonya, saya akan menyatakan ini dengan jelas, kalian tidak seperti orang normal, dan pria ini di sini telah diracuni. Meskipun saya tidak memiliki cara yang pasti untuk menghilangkan racun, saya harus bisa menenangkan efeknya. Saya yakin Anda tahu apa yang saya maksud. Apapun tipe orangnya, dia mengerti King Sui dan menatapnya dengan gembira. Karena King Sui mengatakan bahwa dia bisa menenangkannya, setidaknya dia bisa menenangkan penyakitnya dan bahkan mengatakan bahwa ada kemungkinan untuk sembuh total. Dia dengan cepat berkata, saya mengerti, orang yang menyakiti suami saya sudah mati. Saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan mengalami kesulitan di bagian depan itu. Tenang, aku bukan tipe orang yang akan menggigit tangan yang memberiku makan. King Sui sekarang tahu bahwa pria yang berbaring di tempat tidur adalah suami dari wanita itu. Meskipun pria itu telah berbaring di sana selama 15 tahun, dia tidak melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, seolah-olah dia sedang tidur siang yang panjang. Tubuh memiliki aura yang kuat, dan King Sui tidak dapat menentukan kekuatan pasangan itu. Terima kasih atas pertimbangannya, saya akan mulai sekarang. Tidak peduli apa yang terjadi, tidak perlu khawatir dan tolong jangan perintahkan siapapun untuk menyerangku, kata King Sui dengan sungguh-sungguh. King Sui melepas pakaian pria itu dengan bantuan wanita itu, dan menggunakan teknik penglihatan surgawinya, dia melihat bahwa tubuh pria itu dalam kondisi yang sangat buruk.
Jika tidak ada yang dilakukan, dia akan mati dalam beberapa tahun. Tubuhnya sangat kuat. Mampu bertahan selama 15 tahun seperti itu bukanlah prestasi kecil. King Sui mengeluarkan banyak jarum emas. Tidak peduli seberapa kuat dia. Jika tidak ada rencana untuk pemulihan, dia tidak akan hidup selama 5 tahun lagi. Wanita itu menghela nafas. Tidak ada yang akan dia sembunyikan dari King Sui, tetapi kepahitan di hatinya adalah sesuatu yang hanya dia yang tahu. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia sudah menjelajahi 9 benua, bahkan pergi ke dasar lautan. Sayangnya, dia telah melihat banyak dokter dan apoteker, yang semuanya tidak tahu harus berbuat apa. Ada juga banyak yang memikirkan sebuah rencana, tetapi mereka tidak dapat menggunakannya, karena meskipun pria itu tertidur lelap, tubuhnya memiliki mekanisme pertahanan alami yang melindunginya dari racun dan obat-obatan. Ini berarti mencoba menyembuhkannya menggunakan rencana itu akan membunuhnya lebih cepat. Wanita itu tidak bisa sepenuhnya mempercayai King Sui, tapi dia juga putus asa. Selain itu, King Sui telah membuat nama untuk dirinya sendiri, dan setelah melihat pemuda ini, dia memutuskan bahwa dia penuh dengan beberapa cerita menarik. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mencapai titik ini dengan usianya. Dia sudah ditinggalkan tanpa pilihan. Meskipun masih ada 5 tahun lagi, 15 sudah berlalu, dan tidak ada orang lain yang berani mencoba. Setidaknya King Sui mengatakan bahwa dia bisa meringankan gejalanya, yang sudah merupakan peningkatan besar dibandingkan dengan orang lain. Dia juga tidak berpikir dia bisa melakukannya sendiri. Dia telah mendukung Sekte Abadi Bulan Surgawi selama 15 tahun, dan setidaknya dia memiliki calon penerus. Selama pria itu dan dia masih hidup, tidak ada yang berani melakukan apapun, tetapi jika dia tidak ada lagi, maka dia tidak berani memikirkannya, karena dia sering bertemu dengan pembunuh selama bertahun-tahun, 15 tahun terakhir. Meskipun dia tidak tahu persis siapa itu, dia masih bisa menebak. Orang-orang ini bisa datang dari pedalaman, atau dari seseorang yang ingin menempatkan diri mereka lebih tinggi dalam kekuatan daripada Sekte Abadi Bulan Surgawi. Namun, orang-orang ini tidak tahu berapa lama lagi pria itu bisa hidup seperti ini, dan karena sangat kesepian di puncak, yang bisa dia lakukan hanyalah menghibur berbagai kemungkinan kematian. Sekte Abadi Bulan Surgawi juga memiliki banyak teman, jadi tidak ada yang benar-benar berani bergerak bahkan dengan pria yang sedang koma. Juga tidak ada alasan moral untuk menyerang mereka, dan jika orang lain tahu, mereka akan menyerang balik. Selain itu, kekuatan wanita itu tak terukur bagi orang lain. Bahkan jika mereka mencoba menyerang, itu tidak akan mudah. Nyonya, jangan khawatir. Bahkan jika aku tidak bisa menyembuhkannya sepenuhnya, aku masih bisa membuatnya hidup selama ratusan tahun lagi. Ini bisa saya jamin, King Sui mengatakan ini tanpa mengangkat kepalanya saat dia bersiap. Membiarkannya dalam keadaan koma seperti ini juga bukan rencanaku. Pak, apakah saya egois karena seperti ini? Haruskah aku mengakhiri penderitaannya? Dengan begitu, dia tidak akan kesakitan lagi. Wanita itu memiliki ekspresi sedih. Mungkin karena King Sui bukan orang normal, dia bisa mengatakan apa yang ada di hatinya. Meskipun pria itu dalam keadaan koma, dia juga terus-menerus kesakitan. Racun di dalam tubuhnya tidak akan terpuaskan. Itu lintah. Itu berlipat ganda. Dan meskipun pria itu mampu melindungi organ terpentingnya, sebagian dari dirinya telah dipenuhi lubang, meskipun ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat dari luar. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya si wanita ingin mengakhiri penderitaan si pria. Dia kesakitan, dan rasa sakit di hati wanita itu jauh lebih kuat daripada rasa sakit pria itu, meskipun dia masih berharap bahwa entah bagaimana pria itu akan pulih keesokan harinya. Setiap hari dia dikecewakan, tetapi bahkan jika dia tidak sedih seperti ini setiap hari, begitu dia melihat suaminya, hatinya akan hancur. Perasaan ini, ketika disimpan jauh di dalam hatinya, menyakitkan setiap saat. Selama masih ada harapan, aku akan melakukan yang terbaik untuk memberimu kebahagiaan. King Sui memahami perasaan wanita itu, dan dokter seharusnya menganggap penyembuhan pasien mereka sebagai tanggung jawab mereka, dan ketika mereka berhasil, mereka sendiri dibuat bahagia. Selain itu, para dokter sejati sangat senang ketika mereka dapat menghilangkan rasa sakit dari pasien mereka. King Sui menggunakan 3 jarum emas untuk mengunci arteri pria itu, banyak lainnya digunakan pada 5 jeroan dan 6 perut. Dengan cara ini, dia menggunakan lebih dari 108 jarum emasnya. King Sui mengeluarkan salah satu jarum hidup dan mati dan segera memasukkannya ke dalam benteng pusat pria itu. Satu dari hidup dan satu dari kematian. Semua ini dilakukan dengan sangat lambat. Saat jarum ini ditusukkan, dari semua hal, kedua mata pria itu tiba-tiba terbuka, dan wajah yang semula damai menjadi lebih pucat dari sebelumnya saat dia pulih. Meskipun dia dalam keadaan koma,
dia masih tahu apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Wanita itu tersiksa, dan saat dia mengalami rasa sakit yang tak terkatakan, dia juga disiksa. Sebagian besar waktu, dia membiarkan dirinya tetap koma. Dengan cara ini dia bisa menghabiskan waktu, dan juga bisa mengurangi rasa sakitnya. Apa gunanya dia bangun? Dengan mata terbuka, dia tidak bisa berbicara, tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya bisa merasakan dengan indera spiritualnya. Dia bahkan tidak bisa mendengar dengan jelas, dan rasa sakitnya berasal dari dalam dirinya. Betapa dia berharap dia bisa sadar untuk sementara waktu, untuk memberitahu wanita itu bahwa dia tidak lagi ingin dia menyia-nyiakan pikirannya untuknya. Dia juga tidak ingin menderita seperti ini lagi. Melihat suaminya tiba-tiba menjadi sadar, dan bahkan tersenyum padanya, wanita dengan kekuatan yang tak tertandingi tiba-tiba menjadi penuh dengan air mata, lalu dengan bersemangat dan gembira berkata, "Yin Tian, apa kabar? Apa kabar?" Feng Xi, tidak perlu melanjutkan. Tidak berguna. Aku tidak ingin lagi melihatmu dalam kekacauan seperti itu. Kenyataannya, pria itu tidak ingin dia menyerah pada saat-saat terakhir, semua sia-sia, karena itu akan lebih menyakitkan. Saya telah menemukan pekerja ajaib. Kamu akan baik-baik saja. Anda akan menjadi lebih baik. Wanita itu tidak lagi tenang. Sudah 15 tahun, dan dia akhirnya bisa mendengarnya berbicara sekali lagi. Pria itu menggelengkan kepalanya, saya jelas tentang ini, bahwa tubuh saya praktis kosong. Ingin menjadi lebih baik sekarang pada dasarnya tidak mungkin, 15 tahun, saya sudah mencapai batas saya. Meskipun saya sudah terbiasa dengan rasa sakit ini, saya tidak ingin hidup seperti orang cacat. Selama kamu masih hidup, tidak peduli bagaimana caranya, kamu masih menjadi pilar bagi mereka. King Sui berkata dengan senyum lembut. Pria itu tersenyum pada King Sui, seni pengobatanmu sangat bagus. Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini untuk berbicara lagi. Apakah kamu percaya padaku jika aku bisa membiarkanmu berbicara lagi setelah beberapa tahun? Jika Anda menyerah pada titik ini, apakah Anda akan baik-baik saja dengan menyerah pada istri Anda? King Sui mengatakan ini sambil tersenyum, jarum emas di tangannya masih terus menancap ke tubuh pria itu. Kamu masih muda, aku tidak tahu apakah kamu sudah melalui ini atau tidak, tetapi menghilangkan rasa sakit ini untuknya jauh lebih penting daripada menghilangkan rasa sakit di tubuhku sendiri, dan jika aku terus menyukainya, itu akan lebih menyakitkan baginya daripada bagiku, kata pria itu dengan sungguh-sungguh. Istri Anda akan memiliki kesempatan, percayalah. Sebentar lagi yang akan Anda miliki adalah waktu untuk berbicara. Pertama-tama saya akan membantunya meringankan rasa sakitnya, dan membiarkannya tanpa rasa sakit seperti orang normal. Petik 2. Kata-kata King Sui membuat Yin Tian dan Feng Xi tidak bisa melawannya, terutama Feng Xi yang menatap King Sui dengan penuh semangat. Jika itu hasilnya, dia sudah bahagia. Tidak masalah jika dia menjadi seperti orang normal. Seni pengobatan King Sui sangat kuat, dan sekarang dengan jarum emas, menggunakan 5 elemen jarum surgawi, dia dapat memulihkan bagian-bagian penting dari orang yang terluka, bahkan jika beberapa tempat telah hancur total, misalnya, kedua kaki, lengan, bahu, dan punggung. Setidaknya, hati dan otaknya baik. Jika kedua bagian itu bermasalah maka bahkan Daluo Golden Immortal tidak bisa menyelamatkannya. Ini adalah parasit yang berkembang, telah ditinggalkan di sana sejak zaman kuno. Itu akan tinggal di tubuh seseorang atau hewan, hidup dalam cairan tubuh, dan tidak pernah berhenti berkembang biak. Yin Tian sudah tahu, tubuhnya adalah sesuatu yang sangat dia ketahui, jadi dia tidak lagi memiliki harapan. Bahkan sebelum King Sui mengucapkan kata-kata ini, dia tidak percaya. Dia tidak tahu mengapa wanita itu meminta King Sui, tapi dia terlalu muda. Aku tidak bisa menyembuhkanmu dalam waktu singkat. Bahkan aku tidak memiliki kekuatan seperti itu, tapi bukan karena aku tidak mencoba yang terbaik. King Sui mengatakan ini saat dia melepaskan jarum dari tubuh pria itu. Jika kamu mengatakan bahwa kamu bisa menyembuhkanku dalam waktu setengah hari maka aku tidak akan mempercayaimu. Feng Xi sangat senang. Aku tidak bisa mencabut jarum yang telah kutancapkan padamu. Anda harus bisa merasakannya karena saya sudah membagi banyak area tubuh Anda. Pertama-tama saya harus menyingkirkan parasit-parasit itu kemudian memusnahkannya area demi area. Jika saya menyingkirkan salah satu jarum selama waktu ini maka itu akan menghambat kemajuan. Saat King Sui mengatakan ini, dia sudah membunuh parasit itu. Secara alami, mereka berdua mengerti. Sebelum ini King Sui sudah menghentikan rasa sakitnya menggunakan jarum. Dengan cara ini, dia membuat Yin Tian merasa seolah-olah dia berada di surga, tetapi tubuhnya tidak memiliki indera, seolah-olah sedang dibius. Hanya kepalanya yang penuh, tapi rasanya luar biasa. Bukannya dia tidak berpikir untuk menghilangkan rasa sakitnya,
Tetapi dengan parasit jenis ini, menghentikan rasa sakitnya saja tidak akan menghasilkan apa-apa. Meskipun tidak ada rasa sakit sama sekali sekarang, Yintian telah merasakan keberuntungan sejati seperti ini, bisa berbicara dengan Feng Xi tanpa rasa sakit. Hanya setelah penderitaan besar, orang dapat benar-benar merasakan keberuntungan dan kebahagiaan, hanya selama waktu ini, mereka akan sepenuhnya menghargai segalanya. King Sui tergerak oleh pemandangan di depannya. Sangat menjengkelkan untuk membasmi parasit. Bergerak dalam area kecil, King Sui harus memusnahkan mereka hampir sepanjang hari dan ada lebih dari 100 jarum emas di Yintian untuk membedakan area yang berbeda, membaginya dengan pembuluh darah, setiap jarum menandai satu wilayah. Alat yang digunakan untuk membunuh parasit ini adalah jarum hidup dan mati serta energi alam King Sui dan energi lainnya. Bahkan dengan metode ini, butuh beberapa saat untuk membunuh setiap parasit. AST 1609 Pemeliharaan Konstitusi, King Sui bersiap untuk pulang. Ketika King Sui mengangkat kepalanya untuk menghela nafas lega, setengah hari telah berlalu. Dia juga menyadari bahwa dia sangat lelah pada saat itu. Meski begitu, ketika dia mengangkat kepalanya, dia bisa melihat bahwa wanita itu masih mengawasi situasi di sisinya. Bagaimana itu? Wanita itu bertanya, prihatin. King Sui bisa merasakan kegelisahan dalam nada suaranya. Dia takut King Sui akan mengatakan sesuatu yang akan mengecewakannya lagi. King Sui tersenyum, ini bisa disembuhkan, tapi aku butuh lebih banyak waktu. Pria ini harus menanggung banyak jarum selama periode waktu ini. Petik 2. Itu bukan apa-apa. Ini sungguh berita yang sangat bagus. Aku bahkan tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihku padamu. Wanita itu menghela nafas lega seolah-olah dia sedang menghembuskan perasaan yang telah dia tekan di dalam hatinya. Dia benar-benar menemukan harapan setelah melalui begitu banyak jalan berliku. Itu adalah tanda harapan bagi seseorang untuk terus hidup, dan itu akan tetap menjadi simbol harapan untuk waktu yang akan datang. Dalam arti, harapan ini bisa disebut tujuan. Harapan dan tujuan wanita itu adalah untuk menyembuhkan pria ini. Selama keinginannya terpenuhi, itu akan menjadi pencapaian besar. Pada dasarnya, itu juga akan membuat hidupnya jauh lebih baik dan indah. Nyonya, jangan khawatir. Ketika saya berhasil menyembuhkan suami Anda, tidak akan terlambat untuk berterima kasih kepada saya setelah itu. King Sui menjawab dengan sinar. Wanita itu mengangguk, kamu juga lelah. Beristirahatlah lebih awal. Petik 2. Nyonya, tidak baik bagimu untuk tinggal di sini juga. Suami Anda membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan diri. Setidaknya setengah tahun atau lebih. Mengapa Anda tidak tinggal di Imperial Cuisine Hall saya? King Sui berkata setelah merenung sejenak. Kalau begitu terima kasih atas masalahnya. Wanita itu tidak menolak tawarannya. Dia sebenarnya telah merencanakan untuk melakukan itu pada awalnya. Pada malam hari, sebuah kereta mewah yang ditarik oleh Golden Draconic Horse memasuki Imperial Cuisine Hall. King Sui mengizinkan mereka untuk tinggal di lantai terpisah dan secara pribadi mengatur penempatan mereka. Ini adalah masalah yang cukup merepotkan. Mengobati pria ini membutuhkan waktu yang lama. Namun, King Sui memiliki niat untuk melakukan hal seperti itu. Jika dia ingin menangkap ikan besar, dia harus menunggu lama. Bagaimanapun, dia tidak akan menderita kerugian karena melakukannya. Tentu saja, King Sui tidak berencana mencari keuntungan dari mereka. Di masa depan, dia bisa mendapatkan pemahaman tentang mereka atau mungkin mereka bisa bertindak sebagai pintu gerbang untuk memasuki lingkaran lain. King Sui perlu memahami banyak hal begitu dia berhasil menerobos ke alam surgawi. Ini adalah satu-satunya sekte abadi yang diketahui King Sui, selain dari Sekte Abadi 5 Harimau. Terlebih lagi, mungkin ada kemungkinan konflik akan pecah di masa depan, itulah sebabnya dia merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa berhenti bagaimanapun caranya. King Sui memperkenalkan Yintian dan Feng Xi kepada anggota Imperial Cuisine Hall ketika mereka tiba. Dia tahu betapa kuatnya kedua orang ini. Kebanyakan orang di Imperial Cuisine Hall sudah menyadari bahwa keduanya adalah anggota dari Sekte Abadi Bulan Surgawi. Namun, hanya segelintir orang yang tahu tentang arti sebenarnya dari kata Immortal Sect. Di sebagian besar, mereka tahu bahwa hanya faksi dengan tingkat kekuatan luar biasa tertentu yang cukup layak untuk disebut sebagai sekte abadi. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa hanya sekte dengan pembudidaya bela diri surgawi yang benar-benar layak disebut seperti itu. Wanita itu adalah orang yang santai. Saat ini, mereka yang berteman dengan King Sui memiliki kesan yang baik tentang dia hanya dengan melihatnya. Selain itu, Yi Tong, Lan Lingfeng, dan Qin King memiliki kemampuan untuk melihat betapa luar biasanya dia sebenarnya. Wanita itu mulai penasaran dengan orang-orang ini. Seperti yang mereka katakan,
burung berbulu akan berkumpul bersama, dan ini benar-benar kasusnya. Agar seseorang dapat melihat karakter asli seseorang, mereka harus mengamati orang seperti apa teman mereka, dan orang seperti apa yang bergaul dengan orang ini dan seberapa dekat interaksi mereka. Jika informasi ini dikumpulkan, seseorang akan dapat membedakan warna asli seseorang. Yin Tian sudah beristirahat. Ini bisa dianggap sebagai istirahat sejati setelah bertahun-tahun. Melihat betapa damainya dia saat tidur, Feng Xi akhirnya bisa meletakkan beban besar di hatinya. Merasa yakin, dia kemudian perlahan berjalan di samping King Sui dan pergi keluar kamar. Yang lain datang dan memberi hormat sebelum meninggalkan mereka. King Sui dan Feng Xi keluar dari kamar setelah itu. Dokter ajaib King, apakah ada harapan dia bisa pulih sepenuhnya? Feng Xi bertanya sambil menatap King Sui dengan serius. Pada saat itu, Feng Xi sudah percaya bahwa King Sui mampu menyembuhkan, tapi dia tidak yakin apakah dia bisa menyembuhkan suaminya sepenuhnya atau tidak. Aku tidak bisa menjaminmu sekarang. Nyonya, apalagi yang Anda khawatirkan sekarang? King Sui menjawab dengan senyum lembut. Mungkin ini masalah waktu. Aku masih agak bingung untuk saat ini seolah-olah semuanya hanya mimpi. Aku hanya takut aku akan terbangun dari mimpi ini dan semuanya akan kembali seperti dulu. Feng Xi menyeringai. Kekuatan Nyonya mungkin kuat, tapi kamu juga perlu istirahat. Dan maksud saya jenis istirahat mental. Anda harus mundur untuk hari ini lebih awal. Semuanya akan lebih baik setelah Anda bangun besok. King Sui berkata dengan berseri-seri saat dia berdiri untuk keluar. Dia mengirimnya pergi jauh-jauh ke pintu dan terus mengawasinya sampai siluet punggungnya menghilang sebelum kembali ke kamar. Dia tidak bisa tidur, tapi dia juga tidak mengantuk. Kapanpun orang berada dalam kesedihan atau kegembiraan yang besar, mereka akan bingung atau bersemangat. Selama beberapa minggu ke depan, King Sui akan menghabiskan malam berkultivasi di alam Valet Jade Immortal sambil merawat Yin Tian di siang hari. Baru kemarin King Sui tiba-tiba berpikir untuk membiarkan ulat sutera naga emas penggigit sumsumnya membunuh serangga beracun parasit kuno itu. Tanpa diduga, itu terbukti sangat efektif. Efeknya beberapa kali lebih cepat dari yang dia perkirakan, yang membawa banyak kebahagiaan bagi King Sui. Jika ini terus berlanjut, dia akan mampu membunuh semua serangga beracun di dalam tubuh Yin Tian dalam waktu setengah bulan. Terlepas dari itu, King Sui juga akan terus menggunakan jarum hidup dan mati bersama dengan energi alamnya untuk membunuh serangga-serangga itu. Meski begitu, itu lebih seperti dia hanya berlatih teknik jarum pada pasien. Kekuatan utama yang sebenarnya dalam membunuh serangga beracun telah beralih ke ulat sutera naga emas Marrow Nibbling sebagai gantinya. Feng Xi dan Yin Tian sangat tersentuh dan berterima kasih kepada King Sui dalam usahanya membantu mereka. Mereka tidak memiliki hubungan dengan King Sui dan sebaliknya, namun mereka dapat melihat betapa pekerja keras King Sui selama beberapa hari terakhir ini. Dia akan menghabiskan sebagian besar hari merawat Yin Tian, dengan pengecualian waktu makannya. Feng Xi sadar bahwa mereka tidak berhubungan dengan King Sui, dan meskipun kekuatannya lebih rendah, dia tahu bahwa seorang dokter ajaib seperti King Sui akan selalu dikenal sebagai orang terhormat kemanapun dia pergi semata-mata karena keterampilan medisnya yang mengesankan. Selama beberapa hari ini, Yin Tian dan istrinya mulai akrab dengan anggota Aula Masakan Kekaisaran. King Sui dan yang lainnya dianggap junior, jadi Feng Xi akan mengajari mereka kultivasi kapanpun dia punya waktu luang. Belakangan ini, Sue Nuo bahkan memanggil Feng Xi sebagai Bibi Feng. Bimbingan Feng Xi mampu mendorong kemajuan mereka dengan kecepatan luar biasa. King Sui juga terkejut dengan hasilnya. Tampaknya dia telah belajar banyak hal baik, namun tidak tahu bagaimana menggabungkannya dengan baik. Setengah bulan lagi telah berlalu. Saat ini, serangga beracun parasit kuno telah sepenuhnya dikeluarkan dari tubuh Yin Tian. Setelah mengetahui fakta itu, Yin Tian dan Feng Xi menghela nafas lega. Bahkan Yin Tian sendiri merasa sangat tidak nyaman setiap kali dia menyadari bahwa dulu ada ancaman di dalam tubuhnya sendiri. Yin Tian juga bisa merasakan bahwa tubuhnya telah sepenuhnya terbebas dari serangga beracun itu. Namun, tubuhnya telah disiksa oleh serangga beracun itu hingga dia bisa menggambarkannya sebagai sangat rusak. Bahkan jika dia ingin pulih dari keadaan itu, dia merasa hampir mustahil untuk melakukannya. Terlepas dari apakah dia bisa pulih atau tidak, dia merasa cukup nyaman tanpa hal-hal itu di dalam tubuhnya. Paling tidak, kondisinya tidak akan bertambah buruk. Jika dia meminjam sebagian dari kekuatan King Sui, dia mungkin bisa sedikit pulih. Tanpa disadari, dia mulai percaya bahwa pemuda ini memiliki kekuatan yang bisa dibilang luar biasa. Yin Tian memancarkan udara superior saat dia berbaring di tempat tidurnya. Itu adalah aura pembangkit tenaga listrik sejati. Meskipun dia baik kepada orang lain,
dia masih mampu memancarkan aura yang akan membuat orang lain merasa tidak nyaman dan cemas. Karena serangga beracun ini, kekuatannya berkurang secara signifikan. Bahkan jika kekuatannya telah berkurang cukup banyak, itu masih pada tingkat yang menakutkan. Saya akan melakukan pemeliharaan konstitusi untuk paman hari ini, yang akan sangat menyembuhkan Anda. Namun, tingkat penyembuhannya akan lebih lambat lain kali. King Sui sudah terbiasa memanggil Yin Tian sebagai paman, yang ditegaskan oleh Feng Xi sendiri. Ketika semua orang menjadi dekat satu sama lain, mereka mengikuti Suen Wo dan memanggil Feng Xi sebagai Bibi Feng juga. King Sui secara tidak sengaja mengikutinya dengan menyapa mereka juga. Jika memanggil Feng Xi sebagai Bibi Feng adalah hal yang normal, maka itu akan menjadi kasus yang sama baginya untuk memanggil Yin Tian sebagai paman. Pembinaan konstitusi kali ini cukup lama. King Sui juga memberi Yin Tian beberapa pil obat yang berharga untuk dikonsumsi. Pil obat dengan efek yang lebih kuat tidak disarankan untuk saat ini, karena kondisi Yin Tian saat ini. Pil konstitusi dan pil penguatan tulang akan memberikan hasil yang lebih baik. Dengan kombinasi pemeliharaan konstitusi dan kekuatan kelahiran kembali King Sui, butuh sebagian besar hari untuk menyelesaikan sesi. Namun, efeknya luar biasa karena ada perubahan signifikan dalam situasi Yin Tian. Jika kondisi cedera sebelumnya dinilai 10, maka pemulihannya paling banyak adalah 3. Setelah King Sui menarik kembali tekniknya, dia melihat Yin Tian balas menatapnya dengan tatapan yang tak terbayangkan. Tidak ada yang mengerti situasinya lebih dari pemuda ini. Tidak pernah dalam mimpinya dia berharap tubuhnya bisa pulih ke keadaan ini. Selain itu, ini adalah upaya pertamanya untuk melakukannya. Melihat pria yang selalu tenang menjadi bersemangat ini, Feng Xi terdiam. Dia hanya tahu bahwa segala sesuatunya mulai berkembang ke hasil yang positif. Sambil tersenyum, dia berkata, "Jangan terburu-buru. Aku akan diam sekarang." Yin Tian berkata sambil tertawa. Kata-katanya cenderung membuat orang lain tertawa. Selanjutnya, tubuhmu perlahan akan sembuh dengan sendirinya. Saya tidak akan dapat membantu Anda selama periode waktu ini. Penyembuhan diri Anda akan berkembang selama sekitar 1 bulan. Setelah jangka waktu itu, saya akan sekali lagi melakukan pengasuhan konstitusi untuk paman. Setelah selesai, kaki Anda seharusnya dapat pulih ke kondisi normalnya. Ketika saya mengatakan normal, itu berarti manusia biasa yang normal. Saya tidak akan bisa mengilhami kekuatan batin juga karena itu hanya bisa dilakukan setelah 3 bulan. King Sui menjelaskan kepada Yin Tian dan Feng Xi setelah mempertimbangkan situasinya sebentar. Itu keren. Saya sekarang merasa bahwa para dewa di atas cukup baik untuk membiarkan kami bertemu Anda di saat-saat tersulit kami. Feng Xi berkata sambil dengan antusias menarik tangan King Sui agar dia duduk di sampingnya. Feng Xi adalah seorang senior, jadi sepertinya normal baginya untuk bertindak seperti ini. Yin Tian sama sekali tidak merasa tidak nyaman dengan gerakannya. King Sui tersenyum dan duduk di samping Feng Xi sambil menghadap Yin Tian di depannya. Dia tersenyum dan berkata, semua orang menjadi akrab satu sama lain setelah menghabiskan begitu banyak hari bersama. Anda bahkan memperlakukan anak-anak saya sebagai junior Anda, jadi buatlah diri Anda sendiri di rumah. Ini adalah dalam lingkup kemampuan saya, dan ini adalah nasib antara paman, Bibi Feng dan saya. Untuk dapat bertemu satu sama lain di dunia yang luas ini dan mengembangkan hubungan satu sama lain, ini adalah takdir. Karena kita ditakdirkan untuk bertemu, kita harus lebih menghargai satu sama lain. Itu benar. Sepertinya takdir adalah satu-satunya jawaban untuk ini. Kalau tidak, saya tidak tahu harus berkata apa lagi, sungguh. Petik 2. Ada takdir yang datang dengan keberuntungan dan takdir yang membawa tragedi. Musuh termasuk dalam kategori yang terakhir. Bagaimana seseorang bisa menjadi musuh dengan orang lain di dunia yang begitu luas? Feng Xi memandang King Sui dan tertawa kecil. Selama beberapa percakapan mereka, King Sui kadang-kadang menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan diri mereka sendiri. Mereka berasal dari Sekte Abadi Bulan Surgawi, tetapi mereka dianggap sedikit lebih lemah di antara yang lain. Sekte Abadi memiliki kategori yang berbeda juga. Hidup mereka sebagian besar dihabiskan di bagian yang lebih dalam dari benua Hauhan karena daerah itu dikelilingi oleh laut yang luas. Peradaban di tempat itu lebih berkembang daripada di sini. Bibi Feng dan Paman, kamu perlu istirahat untuk pemulihan bulan ini. Tidak ada yang akan terjadi padamu. Ngomong-ngomong, aku harus pergi ke suatu tempat dan akan memakan waktu paling lama 1 bulan bagiku untuk kembali. Saya khawatir saya harus menyusahkan Bibi Feng untuk mengurus hal-hal di sini sementara ini. Feng Xi masih bisa mengerti apa yang ingin dikatakan King Sui kepada mereka. Jangan khawatir tentang di sini. Apakah tugas Anda berbahaya? Apakah Anda memerlukan bantuan?
Feng Xi bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, aku hanya akan kembali ke rumah sebentar. Tidak ada yang salah. Aku masih mampu membela diri, loh. Setidaknya aku masih bisa melindungi diriku dari bahaya. Keesokan harinya, King Sui memberitahu semua orang tentang cuti sementaranya untuk melakukan perjalanan pulang, dan dia menyuruh mereka menunggunya jika terjadi sesuatu. Jika situasinya menjadi lebih mengerikan dan serius, maka mereka harus berkonsultasi dengan Bibi Feng sebagai gantinya. Setelah King Sui menjamin bahwa dia akan kembali dalam waktu 1 bulan, dia kemudian pamit dan pergi untuk mempersiapkan perjalanannya kembali ke rumah. ST-1610 Rumah, Energi Alam King Zun, Energi Kegelapan King Ming. King Sui kembali ke rumah dalam sekejap. Saat itu pagi ketika Qin King mengantar King Sui keluar, sambil bersantai untuk waktu yang lama. Mereka telah melewati sebagian besar kota Linhai ketika dia meminta Helvire Phoenix-nya untuk berhenti. Suhu di atmosfer atas rendah, tetapi keduanya bisa menghadapinya dengan mudah. Qin King saat ini dengan gunting Phoenix emas sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Dia sekarang jauh lebih kuat. Bahkan jika Yintian dan istrinya tidak ada di sini, dia masih akan membiarkan Qin King tinggal sebentar, menunggunya kembali. Ini sudah cukup. Aku akan kembali, kamu tidak perlu segan-segan berpisah denganku. King Sui berkata kepada Qin King sambil tersenyum. Qin King tidak lagi tersanjung dengan kata-katanya yang murahan, dan berkata ke wajahnya, saya tidak akan khawatir kemanapun Anda pergi, tetapi masih baik untuk berhati-hati. Sama denganmu. Jika tidak ada apa-apa maka tinggi dewa di Imperial Cuisine Hall. Paman dan Bibi Feng bukan orang normal, namun mereka memperlakukan kami yang lebih muda dengan baik. Sekarang saatnya intensitas, yang paling penting adalah bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan alami kita. Sekte abadi ada cukup jauh. Qin King kembali, dan saat King Sui memperhatikan bentuk kecantikannya yang tak terbatas, dia menggunakan bendera surgawi 5 elemen dan menghilang dari tempatnya, muncul tepat di sebelah Ye Huangguwu. Ini membutuhkan proses, jika tidak, seseorang yang tiba-tiba muncul di samping orang lain akan sangat menakutkan. Saat dia muncul, Ye Huangguwu akan merasakan riak di udara, dan King Sui dapat memilih seberapa jauh darinya untuk muncul karena dia tidak ingin berteleportasi langsung ke kamar mandinya. Ketika Ye Huangguwu melihat King Sui, dia sangat senang sehingga dia tersenyum. Meskipun mungkin baginya untuk berada di sebelah King Sui, dia tidak bisa melakukan itu pada saat itu, karena sekarang dia memiliki putranya Yan Lang dan putrinya King Jun. King Sui memperhatikan bahwa kedua anak muda itu juga ada di sana. Yan Lang baru saja belajar berjalan, dan tidak mengenali King Sui, tetapi juga tidak terlalu takut, hanya menonton dengan rasa ingin tahu. King Jun dengan gembira berlari sebentar untuk memeluk King Sui. Dia adalah anak kecil yang dibawa kembali oleh Ye Huangguwu. Dia masih tidak tahu bagaimana berbicara, tetapi tindakan kasihnya membuat King Sui sangat bahagia. Ye Huangguwu memegang Yan Lang saat dia pergi ke King Sui. Dia sangat bahagia saat ini. Seolah-olah mereka semua adalah keluarga, King Sui menggendong King Jun saat dia membungkuk untuk memegang tangan Yan Lang, bahkan si kecil ini bisa berjalan sekarang. Dia bisa berjalan seperti biasa sekarang. Dia juga memikirkanmu sepanjang waktu, kata Ye Huangguwu dengan gembira. Lalu apakah kamu memikirkanku? King Sui mencoba menggendong Yan Lang. Mungkin karena pembuluh darahnya, si kecil tidak menolaknya. Tidak banyak, hanya saja ketika aku tidak bisa melihatmu, hatiku menjadi sedikit kaku, berharap untuk berada di sisimu sejenak. Ye Huangguwu berkata dengan ringan. King Sui merasa sedikit hangat di dalam, dan sambil menggendong kedua anak itu, dia berjalan mendekat. Ye Huangguwu memegangi lehernya, tetapi dengan cepat melepaskannya, tersenyum, pergi, beritahu mereka bahwa kamu telah kembali. King Sui mengangguk dan pergi bersama dua anak landak dan Ye Huangguwu. Klan King telah berakar di sini di benua Phoenix Menari, menciptakan keluarga besar di sini. Itu cukup hidup di sini. Ada lebih banyak wanita King Sui di keluarga King. Perasaan yang akrab bergejolak di hatinya. Orang-orang ini adalah kerabatnya. Mereka adalah orang-orang yang membuatnya tidak merasa sendirian. Orang-orang inilah yang peduli padanya, dan mereka adalah alasan dia terus maju. King Jun, King Yin, King Yun, King Yu, King Yan, King Long, mereka semua telah dewasa, ibu mereka termasuk di antara wanita paling cantik. Selain itu, generasi King Sui ini juga tidak malas, bakat mereka lebih dari orang lain. Chang Hai Mingyue, Huoyun Liuli, Yun Dun, Di King, Hai Dongqing, Mingyue Glou, Zhu King, Wenren Wusuang, Mu King, semuanya ada di sana. Selain itu, Yuan Su juga ada di sini. Ibu, kakek, paman dan bibi,
dua saudara yang kuat juga ada di sana. King Bei, King Zi, King Hui, King Yu, King King, King Hu dan Guo Polu, juga putra-putra mereka yang berharga ada di sana. Lele dan Yu Chang telah menjadi dewasa, kira-kira seusia dengan King Hu, King Bei, dan King Yu dari generasi keempat klan King, yang semuanya sudah dewasa. Anak Yundun King Yun, anak-anak Di King, anak-anak Wenren Wu Suang dan anak-anak Ye Huanggu, sekarang keluarga King memiliki banyak orang. Bahkan King Yi sendiri tidak menyangka bahwa anak yang satu ini bisa memberinya begitu banyak cucu. Anak-anak ini sangat dekat dengannya, dan ketika dia melihat mereka, dia sangat bahagia sehingga dia tidak bisa berbicara. Yu He, Putri Chang, Di Chen, Yu Yuyan semuanya memiliki bisnis mereka sendiri. Meskipun mereka dapat menemukan tempat di benua Dancing Phoenix, mereka jauh dan dekat dengan hal-hal lain. Ingin pergi ke sana akan memakan waktu 1,5 hari. Yuan Su menjaga aula masakan kekaisaran di benua Phoenix menari. Chang Hai Mingyue, Huoyun Liuli, dan Mingyue Gelou membuat perusahaan perdagangan. Biasanya Huoyun Liuli, Yundun, dan Zhu Qing yang mengurusnya. Chang Hai Mingyue dan Mingyue Gelou menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berkultivasi. Huoyun Liuli dan yang lainnya merasa bahwa kekuatan mentah mereka sudah cukup sejauh ini, dan bahkan jika mereka berlatih, sulit bagi mereka untuk menerobos lebih jauh. Itu sebabnya mereka memutuskan untuk membuat sebuah perusahaan perdagangan, untuk memberikan diri mereka sesuatu untuk dikerjakan. Chang Hai Mingyue dan yang lainnya bertugas melindungi kargo. Yan Zongyue juga hadir, tetapi wanitanya dari benua naga melonjak tidak ada di sini, meskipun orang-orang di sini semua adalah bagian dari klan King. Meskipun mereka mengundangnya, Yan Zongyue adalah Raja Yan, jadi dia tidak bisa berkata banyak, tetapi mereka meminta wanita itu untuk tinggal sebentar untuk berkunjung. Dia bilang dia tidak perlu tinggal lama. Dia tidak ingin datang karena dia tidak akan bisa berbuat banyak sendiri. Bagaimanapun, Yan Zongyue telah datang untuk tinggal cukup lama, karena ada juga 3 anak yang dapat dianggap sebagai keluarganya. Ketika Yan Zongyue melihat putranya memiliki kekuatan seperti itu, dia pasti senang. Dulu orang tua mengajar anak, tetapi sekarang bahkan anak bisa mengajar orang tuanya sesekali. Klan King sangat baik, meskipun kekuatan King Yi dan King Luo tidak terlalu banyak, orang masih akan memanggil mereka, Tuan, dan Nyonya. King Sui dan Mu King berpelukan sebentar dan berkata, Ibu masih seperti itu. Di bumi ini kamu yang paling cantik. Kecil. Setelah pergi begitu lama, kata-kata pertamamu bagiku adalah kata-kata manis ini. Apakah karena kamu pikir aku sudah tua dan butuh penghiburan? Warna wajah King Yi tidak berubah, tetapi hanya memiliki keanggunan tambahan untuk itu. Dia adalah wanita yang anggun dan penurut. Bahkan di klan King, dia sedikit menonjol. Tidak mungkin, aku tidak akan berbohong seperti itu. King Sui berbicara sebentar dengan kakek dan ayahnya. Tentu saja, beberapa dari mereka juga datang, paman, anak-anak, dan saudara-saudara lainnya. Formalitas ini akhirnya memakan waktu. Cuaca di sini hangat, jauh lebih baik daripada dinginnya kota Linhai. King Sui lebih menikmatinya di sini. Itu tidak hanya hangat di luar, tetapi juga membuat hatinya sendiri lebih hangat. Hanya Ye Huanggu yang tahu metode yang digunakan King Sui untuk kembali. Meskipun yang lain tahu tentang bendera 5 elemen surgawi, mereka tidak tahu bahwa dia bisa berteleportasi ke Ye Huanggu. Kenapa kamu kembali begitu tiba-tiba? King Yi menyeret King Sui ke ruang tamu. Ada lebih banyak ruang di sana, yang sempurna untuk mengobrol tentang masa lalu. Aku sedang memikirkan kalian, jadi aku kembali segera setelah aku punya kesempatan. Menyaksikan wajah dewasa anak-anaknya, dengan perubahan yang tidak sesuai dengan usia mereka, hati King Sui terluka tetapi juga bersyukur. Anak-anaknya telah tumbuh dan juga dewasa. Seluruh keluarga ini diciptakan oleh dirinya sendiri, dan dia juga yang telah menemukan Zongyue. Kelangsungan hidup klan King juga karena perlindungannya. King Yi menghela nafas dengan ringan dan menjawab, kami juga memikirkanmu. Ketika Anda berada di luar, semua orang khawatir dan anak-anak saya paling peduli. King Yi merasakan kegelisahan King Sui dan para wanita King Sui bahkan lebih peka terhadap hal itu. Huoyun Liuli, Chang Hai Mingyue, dan King Sui telah melalui situasi hidup atau mati berkali-kali dan Mingyue Gelou bisa merasakan kegelisahan itu bahkan lebih. Papa, King Ming menimbulkan masalah lagi. King Yu berpegangan pada lengan King Sui. Sejak landak itu masih muda, King Yu sangat sombong. Setiap kali King Sui ada di sini, dia harus mengklaim lengannya sebagai miliknya. Oh, masalah apa yang dia buat kali ini? King Sui menanyakan ini sambil tersenyum. Sebelum dia datang, dia sudah merasakan kekuatan anak-anaknya. King Ming sangat kuat,
selain tubuhnya juga telah membangkitkan semacam energi kegelapan. Ini membuat King Sui sedikit khawatir, tetapi dia belum menjelaskan masalah ini. King Jun juga tidak lemah. Putra tertua ini tidak hanya sangat pintar dan benar, tetapi dia juga memiliki energi alam King Sui sendiri. Meskipun tidak sekuat energi kegelapan di King Ming, di masa depan juga tidak akan terlalu buruk. Dia melihat nyonya klan kuda putih, yang juga dilihat oleh putra klan Nalan. Karena itu, dia memukuli putra klan Nalan, yang sekarang berbaring di rumah. King Yu berkata melawan tatapan protes King Ming. King Sui memikirkannya sebentar, gadis bodoh, apakah klan Nalan kuat? Siapa yang pertama kali melihat wanita itu? King Ming melihatnya lebih dulu, tetapi nyonya klan kuda putih bertunangan dengan seseorang dari klan Nalan. Namun, orang yang pertama kali mendekatinya adalah putra klan Nalan, kata King Yu. Jadi maksudmu adalah bahwa nyonya klan kuda putih belum benar-benar bertunangan, dan keduanya bertarung dan siapapun yang menang akan mendapatkannya. King Sui tertawa. Meskipun ibu King Ming, Ming Yue Glow tidak direnggut oleh dirinya sendiri, saat ini King Ming melakukan lebih dari itu. Sayangnya, itu adalah sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh keluarga lain. King Sui, anak-anak tidak bisa diperlakukan seperti ini, tidakkah kamu tahu bahwa anak ini tidak terlalu peduli? Dia hanya melakukan apa yang dia inginkan. Ming Yue Glow berkata dengan sedikit terburu-buru. Ibu, aku benar-benar mendengarkan apa yang kamu katakan. Nenek bisa menyetujui itu. King Ming berkata dengan cepat. King Sui merasa bahwa anak ini sama seperti dia, dan berkata sambil tersenyum, Glow, tidak perlu khawatir. Anak-anak memiliki sedikit kebebasan adalah hal yang baik. Dia juga tidak melanggar aturan serius. Selama mereka tahu untuk menghormati orang yang lebih tua dan mendengarkan mereka, serta memperlakukan keluarga mereka dengan baik, tidak ada masalah. King Sui mengatakan ini karena dia tahu bahwa King Ming sebenarnya mendengarkan kakek dan ibunya. Terkadang ibunya sedikit terlalu keras. Hanya mengatakan bahwa dia akan menerima sesuatu ketika dia benar-benar tidak menerimanya. Ini normal, karena jika dia menerima semuanya tanpa pertanyaan, maka akan ada masalah. King Yu juga selalu memberitahunya, tetapi jika King Yu mengalami masalah, King Ming akan tetap melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Ketika King Ming mendengar kata-kata King Sui, dia sangat senang sehingga dia tersenyum. Saya katakan bahwa ayah adalah yang paling pengertian. Aku sudah setua ini, aku bisa mengerti segalanya. Jika saya membutuhkan ibu untuk memberitahu saya segalanya, maka itu seperti saya tidak memiliki jiwa, atau saya telah menjadi idiot. Petik 2. Aku tidak pernah peduli dengan detail kecilmu. Apakah Anda benar-benar berjuang melawan keluarga ini sepanjang hari, untuk menyaingi kasih sayang untuk seseorang? Apakah Anda benar-benar menyukai nyonya klan kuda putih? Apakah Anda membutuhkan kami untuk membantu Anda mendapatkannya? Ming Yue Glow juga mengetahui proses dari situasi ini. Putra klan Nalan itu mengandalkan kekuatan keluarganya, dan berbicara di belakangku, mengucapkan kata-kata jahat klan King, memfitnah kita. Jika saya tidak menakut-nakuti dia setidaknya sedikit saya tidak akan merasa baik, kata King Ming tak berdaya.